Sudah hadir Ibu Christine dan Bapak, selamat malam, selamat datang. Ya, mohon nanti berkenan untuk memberikan sesuatu yang berharga bagi kami. Langsung saja ya. Ya, langsung saja ya kita sambut Bu Christine, pembicara kita malam hari ini. Oh ya, terima kasih Bu Erni. Ya, Shalom Bapak Ibu, selamat malam. Ya, wah hari ini saya tuh banyak sekali kagumnya loh Bapak Ibu. Yang pertama, saya gumun pol. Wong Demak tahu nggak ya kata gumun pol? Tahu ya. Heran gitu ya, karena ini keren sekali gitu. Ada sekolah mengadakan parenting, malah sesi keduanya tentang pernikahan itu jarang-jarang Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, kalau tadi mungkin di sesi 1 sudah disampaikan, untuk mendidik, mendampingi anak itu jangan pernah salah sekolah Bapak Ibu. Jangan pernah salah milih sekolah. Walaupun 12 tahun dan sebelumnya, yang berperan utama itu adalah ayah ya Bapak Ibu ya. Nah, tapi walaupun ayah berperan utama, jangan pernah salah pilih sekolah. Nah, sekolah yang bagus yang seperti apa Bapak Ibu? Salah satu cirinya adalah sekolah yang baik itu adalah sekolah yang sering mengadakan pertemuan orang tua atau parenting. Nah, sekolah kita El Shaddai mengadakan nggak Bapak Ibu? Mengadakan, berarti bagus apa tidak? Bagus, tepuk tangan dulu untuk sekolah kita. Nah, ya Bapak Ibu ya. Tenan ini ya, saya jarang sekali ada pertemuan orang tua murid yang membahas tentang pernikahan. Padahal ini penting sekali, tetapi tidak semua sekolah bisa tahu bahwa tema ini sangat menarik Bapak Ibu. Nah, ini hari Jumat, weekend Bapak Ibu ya, hujan tadi di perjalanan, nah di Bandungan sisan, kan romantis ya Bapak Ibu ya. Nah, kita akan tambah romantis membahas tentang pernikahan. Pernikahan ini enggak ada hubungannya sama anak Bapak Ibu. Enggak ada hubungannya sama anak. Tapi nanti berkorelasi banget dengan parenting. Tapi untuk masalah pernikahan kita enggak bahas tentang anak. Loh kok bisa? Nanti kita akan bahas. Bapak Ibu, kita akan santai saja. Kenalkan, nama saya Christine Wibowo. Mungkin Bapak Ibu belum ada yang kenal dengan saya, beberapa aja yang mungkin tahu. Tapi media sosial saya pakainya X itu Bapak Ibu, itu kepotong ini kayak tulisannya. Jadi Xtin Wibowo itu media sosial saya. Kalau Bapak Ibu punya medsos, Instagram atau TikTok, segera langsung aja ke sana Bapak Ibu untuk berkenalan lebih dalam dengan saya. Bapak Ibu ya, nanti boleh di-follow kalau cocok. Kalau enggak cocok kok rada kebangetan ya Bapak Ibu ya. Mestinya cocok ya Bapak Ibu ya. Jadi 100% mulai tahun 2020 100% mahasiswa saya memanggil saya dengan Bu Xtin ini. Jadi enggak ada yang manggil Bu Christine, tapi Bapak Ibu manggil saya apa aja boleh bebas. Bapak Ibu, untuk membahas tentang pernikahan, beberapa saya sudah menyampaikan, mungkin ada beberapa Bapak Ibu yang sudah pernah ketemu saya dan saya menyampaikannya empal pernikahan. Tadi kita makan empal apa tidak Bapak Ibu? Oh, harusnya judulnya tadi bakso tahu pernikahan atau empal pernikahan. Nah, ini ada maknanya. Bapak Ibu, supaya kita akan membahas ini nggak bisa membahas hubungan suami istri kok nggak hot. Jadi hubungan suami istri itu harus panas dan hot. Bapak Ibu sumuk belum? Oh, berarti belum hot. Begini Bapak Ibu, kalau saya bilang gini aja lah, kita berdiri semua Bapak Ibu. Nah ya. Nanti kita ikutin kata-kata saya saja. Jadi ini kan habis makan gerakannya enggak terlalu banyak aneh-aneh, tapi ngikutin aja ya Bapak Ibu ya. Tangan coba dicoba dulu Bapak Ibu supaya hot. Tangan diputar-putar. Bisa Bapak Ibu ya? Bertepuk tangan. Good. Tangan berputar-putar atau genit Bu. Peganglah bahu. Bagus ya. Tangan berputar-putar. Percobaan. Peganglah lutut. Digoyang. Digoyang-goyang. Digoyang-goyang. Asik. Digoyang-goyang. Yang belakang juga bisa Bapak Ibu. Sekarang betulan ya. Kita goyang ruangan ini. Instastory siap kamera. Iya. Kamera sudah siap semuanya. Kamera panitia. Iya. Kamera. Roll. Action. 1, 2, 3. Tangan diputar-putar. Ya. Bertepuk. Bagus. Tangan berputar-putar. Pegang. Bahu good. Tangan diputar-putar. Pegang. Lutut bagus sekali yang semangat. Digoyang, goyang, digoyang.
dorong ke kanan, ya, berputar-putar, doronglah ke bawahku, berputar-putar, bilang I love you. Foto cekrek lagi, iya, I love you tuh Bapak Ibu, tepuk tangan, silakan duduk. Ya, silakan duduk Bapak Ibu. Nah, kita akan membahas tentang pernikahan. Bapak Ibu langsung aja ngobrol dengan saya. Berarti nanti kalau ada pertanyaan, nggak usah nunggu sesi tanya jawab, itu nggak ada Bapak Ibu. Langsung aja, kok saya nggak jelas bagian ini, kok saya nggak setuju, boleh banget. Langsung aja ya Bapak Ibu ya. Mumpung malam nggak ada anak-anak, kita ngobrol soal pernikahan. Baik, kenapa kok empal pernikahan? Nanti rahasianya Bapak Ibu. Nah, kita akan cek pernikahan Bapak Ibu tentu sudah bagus, tapi kita akan periksa kembali malam ini. Nah, Bapak Ibu kayaknya pernah ada yang mendengar tentang ini. Saya ulang kembali, karena Instagram maupun TikTok saya penuh dengan empal pernikahan ini Bapak Ibu. Bapak Ibu boleh kunjungi ya, Xtin Wibowo. Nanti kalau ada pertanyaan yang terlalu pribadi, boleh banget japri. Baik Bapak Ibu, next slide Kak. Saya akan mendasari, ini hal umum tapi saya akan mendasari dari ini Bapak Ibu, dari Matius ya Bapak Ibu 19 ayat 5. Bapak Ibu sudah hafal semua. Karena itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya. Kayaknya ini potongannya rada rusak ya kalimatnya ya Kak. Tapi ya nggak apa-apa lah ya. Karena itu laki-laki akan meninggalkan siapa Bapak Ibu? Gampang ya ngomong di Bandungan ya. Laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya. Gampang nggak Bapak Ibu ngomongnya? Nah, nanti kita cek apakah kita seperti itu enggak. Laki-lakinya meninggalkan ayah dan ibunya. Teorinya gampang. Bahkan semua mahasiswa saya menjawab ini dengan gampang. Orang mau menikah itu laki-laki khususnya itu meninggalkan siapa Bapak Ibu? Bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Sayap kita balik bacanya. Dua orang itu bisa menjadi satu daging kalau laki-laki bersatu dengan istrinya dengan cara laki-laki meninggalkan ayah dan ibunya. Jadi kalau ada laki-laki yang tidak meninggalkan ayah ibunya, jangan ngimpi pernikahan itu menjadi baik. Nah, dah ini. Jadi yang di sini tentu semua sudah meninggalkan ayahnya dan ibunya. Nyatanya ke Bandungan nggak sama opa oma kok ya Bapak Ibu. Suami istri doang kan ini. Ada yang dikawal. Wah, ini oma muda ini. Ya, masih ayah dan ibu ya. Gitu. Jadi pokoknya berangkat sendiri-sendiri tidak ada karena opa oma nggak hadir terus nggak datang gitu kan, tidak. Jadi datang bersama-sama juga nggak apa-apa. Tapi ini Bapak Ibu, ini resep yang paling dasar. Kalau laki-laki tidak bisa mandiri dan meninggalkan kedua orang tuanya, maka jangan ngimpi pernikahan itu menjadi baik. Gitu Bapak Ibu. Nah, ini gampang diomongin. Saya pernah ngomong begini di mahasiswa psikologi S2 Bapak Ibu, pada yang laki-laki. Saya bilang, ini contoh ilustrasi, amit-amit jangan pernah terjadi, ini cuman contoh ya Bapak Ibu. Coba Bapak Ibu sekarang pura-pura jadi laki-laki Bapak Ibu, pura-pura ya ini ya. Tiba-tiba, amit-amit gak terjadi, ini ilustrasi doang, ada gelombang kayak tsunami itu mengejar kita, mengejar. Nah, kita semua berlari supaya gak kegulung tsunami kan Bapak Ibu. Nah, baru nyampe di ujung jalan situ kayaknya mau bebas, ternyata kita nggak bisa lanjut jalan karena ada sungai yang sangat besar dan deras sekali. Nah, sungai itu bisa dilewati dengan apa ya Bapak Ibu? Dengan kayak sampan gitu ya, perahu kecil, kapal kecil gitu. Nah, syarat dari kapal itu adalah yang boleh naik kapal itu adalah harus laki-laki karena untuk dayung. Nah, syaratnya laki-laki ini boleh ngajak satu orang lagi, satu doang, hanya satu. Kalau kita jadi laki-laki, cepat-cepat naik perahu kecilnya itu, kita siap mendayung. Tadi kita lari bersama ibu dan bersama istri.
siapa yang dipilih untuk bareng naik perahu? Cepat Pak, ayo cepat. Ini tsunami-nya datang. Cepat Pak, digulung ini loh, cepat loh Pak. Siapa yang dipilih, ibu atau istri? Kalau malam ini belum kejawab ya Pak ya, kalau malam ini belum kejawab sampai jam 11. Ben ngantuk wis ben ya toh. Ini harus kejawab Bapak Ibu karena ini inti pernikahan. Kalau kita laki-laki, siapa yang akan diajak? Istri. Istri? Ya, Bapak Pendeta dan seluruh jemaat mendengarkan. Ya kan? Menyaksikan ya Bapak Ibu ya. Harus istri Bapak Ibu, harus istri. Kalau yang tadi dalam hati masih bingung, wah perlu japri saya nih Bapak Ibu nanti ya. Kok saya bingung antara ibu sama istri? Wah lah ciloko Bapak Ibu, nggak mungkin satu daging. Kalau suami tidak meninggalkan kedua orang tuanya. Jadi resep pertama itu meninggalkan. Bapak Ibu mau nanya apa ini? Boleh tidak serumah? Ini pertanyaan-pertanyaan pasangan muda biasanya. Boleh nggak serumah? Boleh apa tidak? Boleh. Yang jadi masalah adalah kalau serumah, bisakah laki-laki itu mandiri dan menjadi raja apa tidak? Bisa nggak? Bisa. Kalau itu rumahnya suami istri, orang tua sebagai tamu, itu yes, oke bisa. Karena laki-laki tetap menjadi raja dan yang perempuan adalah ratunya. Tapi kalau suami istri yang nunut, dosa atau tidak? Tidak dosa, tapi waspadalah, waspadalah. Karena kewibawaan suami jadi rodo goyang Bapak Ibu. Nah gimana mau wibawa? Bagaimana melindungi istrinya kalau yang utama masih kakek nenek? Jadi tadi saya bilang dalam pernikahan itu nggak ada kakek nenek, nggak ada anak ini, suami dan istri. Begitu Bapak Ibu. Nah, karena suami itu sudah mandiri, maka simbolnya suami atau laki-laki itu adalah kepala. Betul ya Pak Ibu? Perempuan mananya Bu? Wah ini di TikTok bilang lehernya katanya ya. Laki-laki berkuasa, perempuan lebih berkuasa lagi menggerakkan kepala begitu ya. Betul ya Bapak Ibu? Jadi perempuan adalah tubuhnya, laki-laki kepala. Ya kan Bapak Ibu? Nah, kepala, tubuh ingat-ingat loh Bapak Ibu. Kaki itu bagian kepala atau bagian tubuh? Bagian tubuh. Misalnya saya jalan apa ya? Saya jalan ke dandapan Ibu. Bapak Ibu ya, saya jalan ke dandapan nih Pak. Jalan ke dandapan banyak kabel, banyak kerikil, saya kesandung, kaki saya sakit. Ketika kaki saya sakit, yang bilang aduh itu bagian tubuh yang mana? Ah gampang jawabnya Bapak Ibu ya. Yang jawab mulut kan Bapak Ibu yang ngomong aduh. Nggak mungkin kakinya ngomong aduh, pasti mulutnya lah, mulut bagian kepala. Ini gampang, tapi ini mendalam Bapak Ibu. Jika terjadi apapun terhadap tubuh, maka laki-laki ini yang bertanggung jawab. Gitu. Karena upah dari surga, istrimu akan seperti pohon anggur dan anak-anakmu akan berhasil dan bla bla bla. Itu bonus untuk para suami. Berarti suaminya yang harus melindungi. Jangan terus kakinya sakit, si mulut bilang rasakno, tanggung sendiri sakitnya. Enggak model Bapak Ibu. Tapi laki-laki yang sangat berperan. Nah, ini contoh di pasangan muda yang pernah ngobrol dengan saya Bapak Ibu. Ini Bapak Ibu nanti coba menganalisa ini. Suami istri pengantin baru, mungkin baru seminggu menikah. Terus kemudian yang laki-laki si suami ini mengajak istrinya ke rumah orang tuanya, ke rumah orang tua suami, ya Bapak Ibu. Nah, oke, sampai di sana si mamahnya ini, mamahnya suami, orang Semarang Bapak Ibu, seneng banget bikin lumpia. Nah, lumpia itu pakai rebung Bapak Ibu. Kalau saya doyan, tapi ternyata enaknya kayak gitu tuh ada yang nggak doyan loh Bapak Ibu. Bau rebungnya itu bikin mual katanya. Nah, si istri ini, berarti mantu perempuan itu nggak seneng sama rebung. Tapi yang pengantin baru, mamah mertua belum kenal. Maka dia memasakkan rebung dan aromanya memenuhi seisi rumah Bapak Ibu ya. Oh, wah mual banget. Tapi mamahnya itu semangat masak, nggak tega kita ngomong nggak enak ya kan. Akhirnya mamahnya bilang, ayo ini lo dimakan lumpianya. Pengen mual. Itu
kalau menantu perempuannya itu Bu Ekstin, Bapak Ibu, saya pinter main drama loh Bapak Ibu. Konten saya main drama semua Bapak Ibu sama mahasiswa ya. Saya bisa rada main drama. Main drama itu penting sih ya. Jadi saya bilang, aduh mah lagi mengurangi makan, lagi diet nih. Jadi lumpianya tak bawa pulang aja ya. Gitu kalau saya. Betul Bapak Ibu? Enak ya. Nah, tapi karena ini masih muda. Perempuan muda itu enggak seperti perempuan tua saya Bapak Ibu. Perempuan muda itu ekspresif. Jadi begitu mual, dia wajahnya udah pecah-pecah, pecucu, perengat-perengut itu loh Bapak Ibu. Cembur. Enggak enak, nyebelin gitu. Akhirnya suami istri ini pulang Bapak Ibu. Belum juga sampai garasi, belum buka pagar loh Bapak Ibu. Mamahnya yang laki telepon anak lakinya. Mantuku tuh, istrimu tuh jangan kurang ajar banget ya. Mama capek-capek bikin lumpia, wajahnya tuh dari awal sampai pulang cemberut aja, antagonis banget ya itu ya, istrimu itu nggak seneng lumpia apa piye, dimasakin nggak terima kasih, malah kayak jengkel. Nah, pertinyi ini Bapak Ibu pertanyaannya, kalau Bapak Ibu adalah suami, bagaimana Bapak Ibu bersikap dalam hal ini? Ayo Bapak Ibu, masalah lumpia nih. Ayo, iya Pak, cepat Bu. Jadi naik motor apa naik mobil, belum masuk pagar, mama udah ngomel-ngomel, istrimu tuh. Gimana? Yuk Bapak Ibu, Bu Tuti mungkin nih kayaknya nih mau jawab nih. Ya Bu, gimana? Ayo cepet ini, sok ngamuk ini mama ini. Ayo gimana Bapak Ibu? Mana Pak? Boleh, siapapun jawab. Ya, siapa nih yang jawab Pak? Pak siapa Pak namanya? Apa Biah Rebung. Jadi ngomong ke mamahnya tadi, mah istriku fobia rebung gitu. Lah kok orang ngomong ke mau ini meneng wae. Wah, iya Bapak Ibu. Oke, betul Pak. Bapak siapa Pak namanya Pak? Pak Agung. Oh ya bagus Pak, betul. Berarti gimana Bapak Ibu? Si istri rada-rada salah Bapak Ibu. Istri salah ini. Betul, karena kok wajahnya kayak gitu, Mbok, enggak usah kayak gitu tuh loh, nyebelin ya Bapak Ibu. Kalau enggak doyan tuh tinggal ngomong dengan happy tadi yang seperti saya bilang. Saya tak bungkus aja atau gimana. Si suami harus ambil napas. Sebentar ya Mah, nanti tak telepon lagi. Ini lagi memasukkan mobil atau motor ya. Mikir, ini istri yang merusak suasana, tapi dia tubuh. Maka yang bertanggung jawab adalah kepala. Maka tidak boleh ngomong begini ke istri. Kamu tuh ya ngomong sama ibuku sama mamaku tuh gini-gini, besok kamu minta maaf. Itu artinya kita masih di posisi ayah ibu, meninggalkan istri dan bersatu dengan ayah ibu. Tidak seperti itu Bapak Ibu. Kita bersatu dengan istri, satu tubuh. Mamahnya marah, istri salah. Yang namanya suami bukan berarti yang salah dianggap benar, tidak. Tapi suami bilang, ayo mandi dulu, kita minum-minum, tak ceritani. Oh gitu Bapak Ibu ya. Bagus ya, oh Bu Tuti langsung jos gitu, mantap ya toh. Tak ceritani, duduk baik, terus ngomong, wah ini suaminya cerita. Oh ternyata kamu tuh gak seneng lumpia ya, kalau rebung mual. Oh lah emang kenapa sih? Nah istri mulai kerasa nih, ya gak apa-apa. Jadi lain kali itu langsung cari ChatGPT Bapak Ibu. Cara ngomong sama suami istri dan istrinya itu tidak mangkel, tanya sama ChatGPT. Bapak Ibu pernah pakai ChatGPT? Nah pakai, biar istri gak mangkel, tidak kelihatan cemberut. Gimana ya ChatGPT? ChatGPT akan menjawab kira-kira seperti ini jawabannya. Yang namanya kepribadian itu bahasa Inggrisnya personality. Persona itu topeng. Jadi orang yang punya kepribadian harus bisa menggunakan topeng dengan sangat pas dan baik. Nah suami ngomong ke istri, kita kan sudah menikah, dah dewasa nih, berarti kita punya kepribadian. Selain rumah pribadi dan mobil pribadi, kita juga perlu punya kepribadian yang baik alias persona. Alias apa Bapak Ibu persona tadi? Topeng. Jadi kalau misalnya kita loh Bapak Ibu, kita bukan kamu. Tapi kalau aku atau kita nggak cocok sama orang, nggak bisa kita langsung blek-blekan, tapi pakai topeng.
Jadi jangan terlalu belak-belakan. Nah istrinya nangkep. Kenapa tau kok ngomong tiba-tiba ngomong gitu? Mamah nih kayaknya ya yang ngadu sama kamu ya. Ya mamah pokoknya rada kaget kenapa kamu cemberut perengat-perengut. Terus gimana nih? Oke, besok kita ke rumah mamah lagi. Aku yang bilang kalau kita fobia lumpia ya Pak ya. Nah, saya kepengen banget Pak fobia makanan. Nah, biar kurus gitu ya. Aku kepengen ya. Sama ya. Saya kok semua makanan enak begitu saya ya gitu. Begitu. Jadi aku besok yang ngomong ke mamah. Bagaimana pendapat istri-istri di sini? Senang nggak kalau kayak gitu? Senang karena kita satu tubuh, satu tubuh. Kalau sudah nikah, itu pernikahan itu perahu hanya cukup untuk suami dan istri. Yang lain itu nggak cukup masuk. Bahkan itu orang tua kita maupun mertua. Maka orang Jawa bilang kalau saya menikah dengan si A, maka saya juga menikahi keluarganya. Gombal saya bilang gitu. Enggak, saya menikah dengan banyak orang, stres toh ya, neraka buat saya. Saya menikah dengan si A, ya A inilah yang saya nikahi. Tapi keluarganya saya cintai, kasihi juga. Tapi pernikahan itu hanya dan hanya suami dan istri bersatu tubuh. Bagaimana Bapak Ibu paham sampai di sini? Jadi enggak ada, wis kono kamu enggak, satu tubuh ini. Semua yang dilakukan istri, suami yang bertanggung jawab. Begitu Bapak Ibu ya, jelas ya Bapak Ibu ya. Ini konsepnya. Ini bagus juga untuk parenting. Enggak ada opa-oma dalam parenting. Enggak ada, hanya ada ayah dibantu ibu. Ayah itu yang paling berperan utama Bapak Ibu. Nah, ayah bisa berperan utama kalau apa? Kalau dia mandiri dan bersatu hati, bersatu tubuh dengan istrinya. Begitu Bapak Ibu ya. Jadi kakek nenek ada enggak? Ada. Syukur. Enggak ada enggak apa-apa karena kakek nenek tidak ada kewajiban untuk mendidik karakter anak. Karakter anak itu dari ayah. Ayah. Gitu. Maka dalam Alkitab saya tertulis, hai ayah, jangan lukai hati anakmu. Enggak ada hai ibu-ibu. Hai guru-guru El Shaddai, jangan lukai hati muridmu. Enggak ada. Yang ada hai ayah, jangan lukai hati anakmu. Jadi tidak ada anak yang sulit, tidak ada anak yang nakal. Yang ada adalah anak yang bertanya, hai ayah, di mana engkau saat aku membutuhkanmu. Jadi ayah itu harus hadir untuk anak dan sebagai suami hadir untuk istri. Ini baru satu loh Bapak Ibu ya. Next slide Kak. Ini kita lihat, itu dasar utama. Apakah Bapak Ibu ada mau pertanyaan untuk masalah satu tubuh ini? Belum ada ya Bapak Ibu? Nanti kalau ada langsung ya Pak. Kayaknya Bapak berpikir keras. Ya. Baik, next slide Kak. Ya. Nah, ini yang saya sebut dengan empal pernikahan. Itu 4 al. Ya, 4 al. Maka saya singkat menjadi empal. 4 al. Kebetulan tadi makannya empal ya Bu tadi ya. Kok saya heran loh. Sama El Shaddai kayaknya saya jodoh loh Bu. Ya, makanannya empal, bakso. Wah, saya senang semua. Masuk ke ruangan ini, 2 lagu favorit saya diputar tanpa sengaja. Kayaknya surga yang memutarkan untuk saya. Karena pas lagunya saya senang semua Bapak Ibu ya. Jadi jodoh kita. Baik Bapak Ibu, ini empal pernikahan. Sekarang kita masuk tiang-tiang pernikahan. Itu hanya 4 Bapak Ibu, enggak minimal sih, hanya 4 doang. Tiang pernikahan ini enggak boleh goyang Bapak Ibu. Jadi kalau pada pemuda-pemudi yang belum nikah, saya bilang di 4 al ini, di empal ini tidak boleh beda, alias 0 perbedaannya. Seperti kalau kita mengisi bahan bakar, Bapak, Mbak atau Mas di SPBU ngomong mulai dari mana Bapak Ibu? Mulai dari 0, ini harus 0 semua kalau belum nikah. Jadi enggak boleh ada perbedaan di empal ini. Nah, apa empalnya? Kalau sudah nikah, maka ayo diisi supaya full empalnya. Gitu. Yang pertama empal itu adalah spiritual, finansial, diapalin ya Bapak Ibu. Spiritual, finansial, seksual, lingkaran ideal. 4 ini aja. Tiang pernikahan itu 4 ini. Diapalkan Bapak Ibu apa saja? Seksual ya. Nah ya, kenapa kok dihafalke? Enggak apa-apa Bapak Ibu, cuma daripada bolak-balik slide. Curang saya Bapak Ibu ya. Baik, jadi yang pertama adalah spiritual. Next slide Kak. Ini, spiritual itu kalau yang belum nikah enggak boleh beda.
nggak boleh beda. Tapi kalau sudah nikah, ayo kita tumbuhkan. Nah ini Bapak Ibu, pertanyaan untuk spiritual, apakah sering melakukan kegiatan rohani bersama? Itu harus sering. Rohani ini tidak ada kaitannya dengan agama apapun boleh, tapi tidak hanya agama. Next slide Kak, ini contoh-contohnya untuk membangun spiritual. Di next Kak, ya ini ada contoh-contohnya, bisa yang lain, tapi contohnya ini, ikut seminar-seminar pernikahan bersama. Bapak Ibu sering? Enggak pernah? Lah ini baru kali ini. Wah, dilalah langsung sayanya galak ya Bu, kaget ya Bu. Oh, galak. Ini harus sering. Lah, seminar enggak ada yang ngadain. Maka tadi saya bilang, bersyukur banget punya sekolah kok iso-isone loh, sekolah TK. Ngundang mengadakan acara seperti ini, diskusi tentang pernikahan. Lah pasti sekolahannya keren banget toh Bapak Ibu. Ya toh Bapak Ibu, emang jarang toh Bapak Ibu? Ada seminar pernikahan ada nggak Bapak Ibu? Jarang kan? Jarang karena apa? Bapak Ibu tidak ikut Instagram saya. Maka nggak tahu. Harus ikut Bapak Ibu, harus follow ya Bapak Ibu ya. Jadi ikut seminar. Seminar ini bisa seminar seperti ini Bapak Ibu, tapi bisa juga seminar, YouTube, TikToknya Bu Ekstin. Itu di-download Bapak Ibu, ditonton. Terus istrinya yang lihat, sampaikan ke suami. Saya kok aku kok nggak setuju ya sama Bu Ekstin ini ngomongnya. Nggak apa-apa Bapak Ibu. Terus didiskusikan sama istri. Oh aku ya ora setuju. Kok aneh ya gini, boleh. Atau aku setuju, dia nggak setuju. Diskusi, pernah apa nggak Bapak Ibu? Nah, pernah ya? Belum. Makan soto, makan tahu, nanti besok pagi, nanti malam ya mungkin ya, masih ada nggak sate kelinci. Sambil ngobrol. Kayak pembicaranya gualake setengah mati itu ya. Apa bener toh sing diomong kayak gitu boleh Bapak Ibu. Cerita tentang pernikahan. Oh ya, katanya di TikTok itu kemarin, TikTok boleh nih anak-anak muda TikTok senengnya. Perempuan-perempuan di usia 50 tahun katanya kepengen tuker tambah karena bosen nih suaminya. Mbak suaminya dituker gitu. Bener enggak gosip ini? Dibahas Bapak Ibu berdua. Terus suaminya bilang, "Mosok sih?" Oh, istri bilang, "Enggak apa-apa, debatlah." Berdebatlah soal seminar atau apapun. Ikut ya Bapak Ibu. Nah, jangan tidak, ini penting ini. Terus kemudian diskusi itu penting. Melakukan kegiatan sosial bersama ini boleh Bapak Ibu. Terus kebaktian atau ibadah yang agama lain boleh. Itu wajib. Jangan sampai Natal bolong tidak melakukan bersama Bapak Ibu. Itu ritual betul. Itu sekedar ritual. Yang penting adalah hatinya. Saya amin haleluya Bapak Ibu. Tapi ritual itu juga sangat penting. Natalan kemarin kemana Bapak Ibu? Tidak pisahan kan? Yang satu ke gereja A, satu gereja B gitu, enggak tahu Bapak Ibu? Sebisa mungkin kalau suami bukan pelayaran, bareng Bapak Ibu. Harus. Jangan mau kita dibodohi pepatah-pepatah yang membodohkan kita karena kita enggak tahu latar belakangnya. Lebih baik kualitas daripada kuantitas. Siapa yang bilang Bapak Ibu? Enggak ada lah. Yang namanya hubungan sama orang yang dekat, kuantitas itu sangat penting. Nanti saya akan tunjukkan lebih detail di slide berikutnya. Tapi ini penting Bapak Ibu. Jadi sering melakukan bersama. Romantis itu bukan pada saat dua belah pihak saling bertatap-tatapan, bukan Bapak Ibu. Tapi saat dua orang ini menatap ke arah yang sama, yaitu pada saat apa? Berdoa, rohani banget ya, berdoa bagus tuh, mendengarkan Pak Sion khotbah. Itu kan bareng ya toh, mendengarkan sesuatu bersama. Itu romantis yang paling hakiki. Seperti hari ini Bapak Ibu yang hadir berdua, romantis banget. Yang hadirnya enggak berdua, oh ya enggak apa-apa. Nanti habis besok itu cerita ke pasangannya. Kemarin tuh ya katanya Bu Kristin kayak gini. Terus nanti yang di rumah, aku rak setuju. Memang aku ya rak setuju jane ya. Boleh. Diskusi boleh banget, tapi diskusi konsep-konsep pernikahan itu sangat penting Bapak Ibu, sangat penting. Ya, ini spiritual, itu harus diisi full. Next slide. Ya. Berikutnya apa tadi Bapak Ibu? Finansial. Nah, ini saya sering sampaikan di ruang-ruang konseling ini. Ini finansial itu penting. Hanya orang-orang iblis saja yang bilang, jangan pernah ngomong tentang uang dan seks, apalagi di gereja, karena itu
tabu. Nah, kalau ada orang yang ngomong kayak gitu Bapak Ibu, itu enggak bener banget. Karena finansial dan seksual adalah dua tiang ini Bapak Ibu. Jadi tidak ada yang tabu di antara suami istri. Karena hampir kebanyakan perceraian itu masalahnya itu di finansial Bapak Ibu. Maka finansial itu harus diperhatikan. Khususnya yang pertama yang diciptakan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan di Taman Eden itu siapa Bapak Ibu? Adam atau Hawa yang pertama kali hadir? Adam ya Pak. Kan Adam disuruh menyelesaikan dulu, semuanya beres baru Hawa datang toh. Iya, jadi ini memang tugas laki-laki lagi. Oh, maaf ini suami-suami, tapi nanti di akhir tak bila loh Pak suami-suami ya. Next slide ini. Suami-suami yang akan menikah atau sudah menikah, mohon maaf ini seperti ini. Tidak bisa diutak-atik. Jadi ini tidak masalah rupiah, jumlahnya itu tidak. Tapi berapapun itu harus dibagi 40, 30, 20, 10 seperti ini. Gitu Bapak Ibu. Boleh enggak kalau gitu gini enggak, ini paten, dah pokoknya saya galak enggak boleh. Jadi berapapun jumlah penghasilan suami itu langsung dibagi seperti itu. 40 kebutuhan, 30 cicilan, 20 masa depan investasi, 10% kebaikan. Kalau belum saya ngomong ke para pemuda. Kan saya juga beberapa kali ikut bina pranikah Bapak Ibu ya, membimbing bina pranikah. Saya ngomong siap enggak? Enggak lah Bu, enggak tunda. Tadi malam ada yang konseling dengan saya online. Itu mau nikah Agustus besok ini 2025. Tapi saya bilang ini bisa enggak? Terus calon istri bilang enggak bisa Bu. Ini hampir seluruh uang suami itu untuk papahnya. Karena papahnya minta ini, itu, dan ini, dan itu. Jadi nanti setelah nikah pun pasti 50% lebih untuk keluarganya. Saya bilang tunda dulu, tunda. Kalau gitu jangan Agustus nikah. Tunda sih, tunda dulu. Terus undangan nyebar, cancel. Saya bilang gitu ya. Ngobrol sama dulu saya setengah tahun. Paling betulin ini dulu. Karena uang itu adalah salah satu alat supaya laki-lakinya itu pede. Kalau laki-laki bisa menguasai ini, bisa mencukupi kebutuhan, dia akan pede. Laki-laki itu kepala, pede, jadi di atas Bapak Ibu. Tapi kalau laki-laki tidak kuat secara finansial, maka dia gelinding. Nah, gelinding tuh Bapak Ibu, ke bawah. Perempuannya bagus penghasilannya, apalagi tambah gelinding lagi. Nah, kalau kepala itu ada di bawah, maka karena tanda kutip kodratnya itu harus di atas. Laki-laki yang pintar adalah seperti apa Bapak Ibu? Dia bekerja cerdas supaya dia bisa menguasai lagi ke atas gitu. Mendominasi perempuan tanda kutip dalam hal finansial itu penting Bapak Ibu. Tapi banyak sekali laki-laki yang minder turun, minder. Laki-laki minder itu nyebelin Bu. Oh no Bu, ada aja. Supaya dia kepengen naik lagi, caranya piye Bu? Pak, direndahkan ini si perempuannya, tubuhnya tuh dipecet gitu di KDRT, dionek-onek kayak bodoh kamu wanita karir opo, tidak tahu mengurus suami, kamu tuh bodoh jelek. Nah itu kalau gitu tok oke. KDRT-nya fisik sampai terjadi perselingkuhan. Maka semua 100% istri yang suaminya selingkuh ngomong ke saya gimana Bu? Pak, Bu Christine saya kok heran ya. Selingkuhannya suami itu tidak selevel dengan saya, lebih rendah. Sering dengar nggak Bu kayak gitu? Bukan kita loh, sering dengar, ya kan Bapak Ibu? Nah, pasti lebih rendah. Kenapa? Ya saya bilang toh, lah laki-laki minder, ya nggak mungkin punya level lebih tinggi dari ibu. Dia dalam kondisi minder, maka cari yang lebih rendah lagi, lebih rendah dalam segala hal supaya dia menjadi kepala lagi, gitu loh Bapak Ibu. Jadi untuk finansial laki-laki, saya bela ini supaya apa? Bukan perempuannya matre, tapi supaya laki-lakinya kempling dan percaya diri, gitu Bapak Ibu. Nah ini 40%, 30, 20, 10 Bapak Ibu. Jadi gini contoh, ini yang 40% itu kebutuhan sehari-hari, rumah dan sebagainya. Ini contoh Bapak Ibu. Kalau misalnya si suami 40%-nya bisa dia menyediakan rumah bagus biasa begitu, ada kipas angin segala macam, dah cukup komplit. Nah, saya mau nikah sama suami yang seperti ini, saya harus menimbang
Mau nggak saya rumah seperti itu dengan kipas angin? Karena kualitas hidup tidak boleh turun. Gaya hidup jangan turun Bapak Ibu. Kita kalau cinta sama seseorang, tidak perlu kita menurunkan gaya hidup. Cinta adalah menjaga gaya hidupnya, atau malah mungkin mendongkrak gaya hidup. Kenapa Bapak Ibu? Karena kalau gaya hidup seseorang itu turun, rewel Bapak, Pak, rewel Pak. Rewel ya Pak? Nah, maksudnya orang lain ya, bukan ibu ya, tapi rewel. Rewel itu, wow, no salah semua Bapak Ibu. Kita ngabarin dikira lebay. Si laki-laki ngabarin dikira lebay, nggak ngabarin dikira ghosting. Pulang gasik dikira pengangguran, pulang malam dikira selingkuh. Ada aja Bapak Ibu. Itu rewelnya seorang perempuan kalau tidak dicukupi Bapak Ibu. Jadi cukup ya Bapak Ibu, jangan turun gaya hidupnya. Nah contoh tadi calon suami saya atau suami saya 40% itu rumah dan kipas angin. Saya aslinya Wonosobo Bapak Ibu, sama dinginnya dengan Bandungan ya Bapak Ibu. Diajak ke Semarang, punya rumah, kipas angin doang lah, gebrok biasa itu Bapak Ibu ya kan. Nah, tapi suami saya mampunya 40% kipas angin. Satu, kalau saya masih pacaran, boleh putus Bapak Ibu, daripada ngubah-ngubah anak orang supaya lebih kaya, itu berat loh Bapak Ibu. Ya, mending putus. Tapi kalau saya sudah nikah, gimana Bapak Ibu saya sebagai perempuan? Apakah saya minta ke yang 30%, 20%? Saya ngomong ke suami, dah nggak usah nabung, nggak usah investasi, atau nggak usah membantu orang lain yang 10%, beli AC. Gitu? Jangan pernah Bapak Ibu, jangan pernah ajak suami mengambil persentase yang lain. Dorong suami supaya kerjanya lebih keras, lebih cerdas, supaya 40%-nya besar. Tapi kalau tidak juga, istri boleh bekerja. Enggak boleh ding, wajib. Istri wajib bekerja, membantu yang bagian kurang. Gitu loh Bapak Ibu. Paham Ibu-ibu? Jadi ibu-ibu itu kalau bekerja, itu sebagai hobi loh Bu. Wah lah ini malah ngompori ya Bapak Ibu. Perempuan itu kalau kerja itu sebagai hobi, tombok nggak apa-apa. Kalau beruntung ada cuannya nggak apa-apa, nambahin. Terus ngomong sama suami, saya punya loh uang, gimana nek kipas anginnya diganti AC. Dengan ACC suami, dengan persetujuan suami. Dipahami Bapak Ibu? Nah ini pasti keren sekali, bagus gitu. Bapak-bapak saya kepengen cerita nih Pak. Di mahasiswi dan ibu-ibu saya pernah survei. Pertanyaannya gini Bapak Ibu, contohnya apa ya, misalnya ada tas yang bagus, kita pakai tas bagus. Terus ada orang nanya ke kita, Bu, wih tasnya bagus ya, Bapak Ibu kira-kira ini nggak masalah uangnya, tapi ibu-ibu bangga mana? Jawabnya A, oh iya ini beli sendiri, itu A. Atau bangga yang B, oh iya ini dibeliin suami loh. A atau B? B. Dengerin ya Pak, dengerin malam ini tanggal 10 Januari. Ibu-ibu 100% di dunia ini lebih bangga kalau dibeliin suami walaupun dia bisa beli sendiri. Betul Ibu? Betul. Betul. Lihat Pak. Betul Pak. Dengerin Pak. Bukan masalah bisa atau tidak bisa beli sendiri. Bisa. Perempuan-perempuan karir sekarang sugih-sugih kok Pak. Bisa dia beli apapun bisa kok. Tapi kalau dibeliin suami, bangga karena hampir semua perempuan itu senang kalau didominasi, khususnya dalam hal finansial. Jadi jangan, kalau namanya cinta itu yang romantis Bapak Ibu. Saya ngomong ke mahasiswi, saya ngomong gini, kalau bilang gini, ada orang bilang gini sama kamu, I love you, kamu mau nggak hidup sama aku? Tapi nanti kalau hidup sama aku, hidupmu susah loh. Alah, aku romantis Bapak Ibu. Kamu hidup sama saya pasti happy, melebihi hidupmu bersama orang tua, gitu loh Bapak Ibu. Itu romantis Bapak Ibu. Jadi jangan turunkan gaya hidup pasangan kita ya, gitu. Karena kalau turun pasangannya jadi stres. Jadi istri boleh nambahin. Nanti boleh pertanyaan ya Bapak Ibu. Ya, next slide. Ini Bapak Ibu, masih panjang Bapak Ibu. Hubungan pasutri, hubungan seksual suami istri, apakah masih dinikmatin bersama? Jangan, halah udah berapa tahun nikah kok. Jadi kalau tanya orang menikah berapa tahun Pak, Bu, jangan ngomong sudah sekian tahun, tapi baru ya Bapak Ibu, baru sekian tahun. Berapa tahun nikah Pak? Bapak? Baru 4 tahun. Berapa tahun Pak?
Berapa? Wah, lah iki. Waduh, itu nganu Pak, kesalahan ini. Berapa tahun harusnya, Bu? Baru mau 6 lompat ya Pak. Wah, berarti gini loh. Berarti Bapak itu menikmatin sekali Bu. Sampai 6 tahun nih kayaknya 4. Terus seneng loh, bersyukur loh itu ya. Tapi kalau tanggal pernikahan ingat ya Pak ya. Nah, kalau lupa itu bagi perempuan-perempuan introvert dan yang girly-girly gitu tuh, wah lah wis haram itu Pak hukumnya. Maka semua handphone passwordnya tanggal pernikahan ya Bapak Ibu ya, biar suaminya nggak bisa buka, mesti lupa ya Bapak Ibu ya. Nah ini pasuti itu penting loh Bapak Ibu. Jadi berapapun jumlah anak, maka tadi saya bilang nggak ada hubungannya sama anak. Berapapun jumlah anak atau memang mungkin tidak ada anak, nggak ada masalah. Yang namanya suami istri tetap seperti kekasih. Jangan, waduh sudah 10 tahun sudah kayak kakak adik, gombal nggak bisa Bapak Ibu, nggak boleh, nggak bisa. Sudah kayak kakak adik, kayak saudara. Nah, Abraham sama Sarah kan ngaku saudara, itu kan yang nggak boleh juga Bapak Ibu. Jadi tidak saudara, tidak kakak adik, tapi adalah apalagi Bapak Ibu itu enggak ya Bapak Ibu, maka kekasih. Bapak Ibu, terutama ibu-ibu nih, nah sekarang ibu-ibu Pak, ya, nih Pak, tak cerita nih Pak. Jadi ibu-ibu juga nih, ini suatu hari Bapak Ibu di konseling saya itu mbak-mbak yang jaga itu nelpon saya, Bu, ini ada klien bapak-bapak usia 80 tahun, ini enggak daftar, enggak apa, langsung datang Ibu. Bu Ekstin bisa enggak? Kebetulan saya bisa, saya pas bisa. Oke, enggak apa-apa. Waduh, saya bilang, aduh ya ampun, itu belum tak tatani loh ruangannya itu. Kayaknya banyak kabel pating klewer itu kemarin tuh, banyak kabel-kabel. Saya ngomong sama Mbak ini, Mbak, tolong kabel-kabel dibersihin semua, dipel yang bersih supaya tidak licin. Karena 80 tahun lah Bapak Ibu. Ya kan? Ada bapak-bapak 80 tahun jadi dipel semua. Oke. Jadi saya cepat-cepat datang 80 tahun, Bapak Ibu bayangin 80 tahun seberapa Bapak Ibu? Ya tua lah ya. Sudah agak tua lah. Kalau 60 70 itu masih muda ya Bapak Ibu ya. 80 tahun tuh menurut saya wah pasti sudah tuyuk-tuyuk gitu ya Bapak Ibu ya. Bayangan saya datang terus bapaknya itu barusan makan. Oh sebentar Bu, bapaknya lagi makan. Ya tuh, repot amat ya mikir saya ya. Bapaknya datang, halah saya kaget Bapak Ibu. Masih gagah loh Bapak Ibu. Jalannya itu masih bagus loh. Dan masuk ke ruangan saya itu bagus banget, masih ngeritik AC loh. AC-nya kayaknya kurang dingin ini Bu. Sumuk saya. Wah lah kok podo saya Pak sumukan gitu. Masih bagus, masih kesit. Terus akhirnya ngobrol Bapak Ibu 80 tahun. Terus Bapak ini saya tanya, kenapa Pak ketemu saya? Karena saya punya masalah dengan istri saya. Oke ya. Oh iya ya. Memang ke istri kenapa? Istri saya senangnya dugem Bapak Ibu. Waduh. Loh, lah memang istrinya usia berapa? Bapak usia 80 tahun apa 81 saya lupa itu. Ibunya usia 77 tahun. Wih, dugem? Kaget tuh saya Bapak Ibu. Psikolog nggak boleh ekspresif loh Bapak Ibu. Karena bikin klien jadi nggak mau ngomong lagi. Bapak Ibu boleh niru nih. Jadi kalau ngomong sama anak jangan, hah? Ya ampun, itu nggak boleh loh. Jadi Bapak usia berapa Pak? 80 tahun. Oke, Ibu 77. Dalam hati saya bergejolak, kaget banget. Saya aja nggak pernah dugem Bapak Ibu. Ini ibunya 77 tahun dugem Bapak Ibu ya. Terus, wah, saya nggak boleh gitu. Dia bilang, oh baik, dugem di mana Bu Pak? Terus dia ngomong, kayaknya Bu Kristin nggak tahu ini. So istri saya tuh sukanya dugem tuh gini loh Bu. Kalau diajak melakukan hubungan suami istri, si istri saya tuh selalu gimana Bapak Ibu? Gayanya, nah itu geleng-geleng gitu loh Bapak Ibu. Dugem itu, geleng-geleng lah senengnya. Gak pernah mau sama saya. Alasannya banyak. Saya ngomong apakah pernah ke dokter? Ya belum pernah, dia geleng-geleng terus itu Bapak Ibu. Lihat, 80 tahun laki-laki itu otaknya masih tentang seksual Bapak Ibu. Ini saya ngomong ke ibu-ibu, moga-moga bapak-bapak gak denger aja pura-pura ya Pak Bu ya. Itu pikirannya seks gitu. Beda dengan kita Bapak Ibu. Kita pikirannya apa Bu? Duit, drakor, mall, sale, sale gitu ya Bu ya, tas gitu ya. Macem-macem kalau pikiran perempuan tuh Pak. Tapi kalau pikirannya bapak-bapak 80 tahun dia masih seks Bapak Ibu. Nah, ibu-ibu harus tetap
seperti istri masa muda. Dalam Alkitab kita ditulis, hai laki-laki, suami-suami, bersukarialah dengan istri masa muda. Masanya jangan dihilangi Pak. Dengan istri apa Bu? Istri masa muda. Nah, saya sering nanya ke suami saya, istri masa mudanya itu siapa? Ya saya, walaupun sekarang saya sudah tua, tapi saya istri masa mudanya. Nah lihat Bapak Ibu, ini harus dinikmatin betul. Kalau ibu-ibu merasa bahwa ada kesulitan atau apa, ke dokter ibu-ibu. Ya, karena itu tadi seks gitu ya. Jadi istri masa muda. Maka kesetiaan suami itu di istri masa muda, maka istri-istri dilarang tua. Nah, ya Pak. Nah, Pak Gembala saya bilang ya loh ya, bukan saya loh. Istri-istri dilarang tua, artinya apa? Fisik pasti menua, tapi masih seperti masa muda. Jangan terus berubah. Jadi istri-istri itu Bapak Ibu, kalau sudah punya anak jadinya keibuan. Seperti saya, enggak keibuan belas, tapi ketika anak saya beruntun lahir, maka mau enggak mau saya jadi keibuan karena ngasih ASI eksklusif dan sebagainya. Saya ngasih ASI yang satu, yang satunya gara PR, yang satunya mau hamil lagi, wah itu terus. Jadi mau tidak mau saya keibuan. Waspada ibu-ibu. Saya keibuannya ke siapa? Ke siapa Pak Bu? Kalau saya nanya ke ibu, pasti bapaknya yang gampang jawab. Harusnya perempuan itu keibuan ke siapa Pak? Wis, ibunya keibuan, istrinya keibuan untuk, mosok sama suami keibuan, nek toh ya Pak? Lah iya, istri perempuan ini keibuan itu untuk anak. Kalau untuk suami tetap menjadi istri masa muda seperti waktu belum nikah. Ibu-ibu harus ingat betul kenapa suami kita naksir kita, tidak boleh lupa. Saya pernah cerita hal ini, guyon gitu, diambil sama mahasiswa saya, dan itu rada viral Bapak Ibu di TikTok saya. Saya ngomong gini, kalau ibu-ibu sebelum nikah senengnya main volley, ya cari TikTok saya, senengnya main volley, dan suami ibu itu naksir ketika ibu lagi main volley, jangan pernah berhenti main volley. Wah, ya Bapak Ibu ya. Mungkin formatnya berbeda karena usia. Dulu pemain volley, sekarang pelatih volley. Jangan hilang. Dulu suami kayaknya pandangan matanya itu terpesona ketika ibu-ibu aktif paduan suara. Sampai kapanpun tetap paduan suara. Mungkin formatnya berbeda. Dulu paduan suara di gereja, lama-lama karena kesibukan karaoke dikirim ke suami di WA-nya ya, atau apapun lah Bapak Ibu. Jangan berubah karena setianya suami pada istri apa Bapak Ibu? Istri masa muda, jangan jadi tua. Yang pertama adalah contohnya, ibu-ibu kalau manggil suami apa? Dalam hati aja kalau malu. Kan manggil, ya toh? Ayam, apa bebek? Nah, ayam apa bebek? Boleh. Ayang gitu ya. Bebas aja. Silahkan. Jangan pernah berubah sampai kapanpun. Sampai punya amancu, anak mantu cucu, tetap panggilannya ketika berdua, panggilannya seperti itu. Jangan berubah, ditubah jadi bapak. Lah kalau bapak, berarti kita kan ibu. Lah laki-laki melakukan hubungan seks sama ibunya, ora kolu toh Bu. Iya kan, hati-hati Pak. Jadi tetap seperti yang dulu. Yang kedua tadi, masa itu harus sama seperti yang dulu. Ingat-ingat, dulu suamiku tuh naksir aku waktu aku kerja di bank. Ya jangan cepat-cepat pensiun Bapak Ibu, jangan pensiun. Walaupun cinta kayak apa tetap bekerja Bapak Ibu. Bapak Ibu saya mau cerita, nah malam-malam perlu diceritain Bapak Ibu. Saya bertemu dengan suami saya itu waktu saya sekolah Bapak Ibu. Nah waktu sekolah kan sering presentasi seperti ini. Nah di antara teman-teman saya itu ada yang teman suami saya mau mengenalkan suami ke saya, tapi mengenalkannya dalam hal lain, bukan dalam hal perjodohan, tapi mau kenalin yang lain pokoknya. Nah pas ketemu itu aja, kalau Christine tuh senengnya lagi di kampus kok gitu. Jadi suami saya, dilalah Bapak Ibu, saya lagi presentasi di depan teman-teman seperti ini Bapak Ibu, seperti ini nih.
Seperti ini persis ya. Saya lagi presentasi begitu, saya ngelihat ada laki-laki datang wis telat, enggak duduk-duduk Bapak Ibu. Jadi di pintu situ tuh buka, dia mungkin masa rencana mau duduk, tapi terus ngelihat saya Bapak Ibu, berhenti. Lah enggak duduk-duduk, lupa Bapak Ibu enggak duduk. Saya cuma dalam hati, ini orang ini ngopo ya, kok enggak duduk. Nah, tapi saya lihat ini kayaknya tertarik dengan yang saya sampaikan, sampai lupa duduk. Tenang toh Bapak Ibu, begitu saya selesai berbicara, dia menawarkan saya untuk mengantar ke kos dan berlanjut. Ya Bapak Ibu ya, dan dia memang senang dengan orang yang sekolah presentasi. Nah, kemudian anak saya lahir pertama, kedua, dia selalu ngomong, mbok sekolah lagi toh, mbok sekolah lagi, mbok sekolah lagi. Saya bilang no, nggak mau. Saya sudah males sekolah terus. Wong SMP saya sering minggat, SMA sering pergi, ya toh. Kok disuruh sekolah S1, S2, S3 lah, wegah Bapak Ibu. Saya tidak mau sampai anak ketiganya saya sapeh, Bapak Ibu tidak menyusui lagi, kembali dia ngomong sekolah lagi, presentasi lagi. Saya bilang tidak. Gitu Bapak Ibu. Sampai suatu malam ketika saya mau tidur, slide dan kata-kata saya ini terngiang untuk saya sendiri Bapak Ibu, bahwa laki-laki itu setia dengan istri masa muda. Saya melihat saya sendiri. Iya, saya masih dosen Bapak Ibu, masih ngajar, tapi saya enggak sekolah, kurang presentasi Bapak Ibu, karena anaknya beruntun lahir. Maka saya bilang, kasih dan cinta suami itu istri harus pelihara seperti waktu pertama kali bertemu saya dengan suami itu di Bulak Sumur Bapak Ibu, pas saya presentasi. Saya melihat keadaan saya, tidak salah, wong saya nyusui melahirkan itu baik juga Bapak Ibu. Tapi untuk sebagai kekasih suami, saya harus sekolah lagi. Karena suami saya cinta sekolah Bapak Ibu. Daripada dia pacaran dengan mahasiswi saya, mending saya memahasiswikan saya sendiri Bapak Ibu. Saya bangun besok paginya, saya bilang ke rektor, saya siap ke Jogja lagi, sekolah lagi. Apa Bapak Ibu? Sampai promotor saya sudah senior, sudah sepuh Bapak Ibu, Brebes milih loh Bapak Ibu. Di depan kelas dia bilang, hari ini ibu ini terharu. Saya bilang, terharu apa ya? Salah satu mahasiswa kita ini selalu ditungguin suaminya di pos satpam sana. Oh Bapak Ibu ya. Dan saya melihat ke pos satpam, suami saya persis seperti yang dulu menungguin saya Bapak Ibu. Hanya sangat berbeda. Dulu dengan binar-binar semangat mudanya. Sekarang matanya sudah redup, tapi tetap setia menunggu saya sampai detik ini Bapak Ibu. Ini tepuk tangan untuk kita ya Bapak Ibu ya. Itu profesor saya menitikkan air mata dan saya bilang, ini Bapak Ibu, ini saya sekolah bukan untuk saya doang, tapi supaya suami saya mengingat saya sebagai istri masa muda. Jangan pernah berubah Bu, jangan pernah berubah. Panggilan dan cinta kepada suami jangan pernah berubah. Dia adalah laki-laki yang sangat menginspirasi dan membuat kita bergairah Bapak Ibu. Jangan dia bapak anak-anak, no, tidak. Dia kekasih Bapak Ibu ya. Next slide. Ini dinikmati berdua ya Bapak Ibu ya, seksnya ya. Nah ini yang sering terjadi itu, ya Bapak Ibu bisa pelajari, istri itu Bapak Ibu punya harapan suaminya berubah. Jadi perempuan-perempuan itu selalu pengen berharap suaminya berubah. Berubah apa? Berubah makin ganteng, makin sugih kayak di drakor, romantis. Tapi kenyataannya suaminya tetap silang sama suami. Suami selalu menginginkan istri masa muda, tetapi istrinya berubah, jadi cross Bapak Ibu. Jadi ayo bersama-sama suaminya, ayo makin berubah, makin tambah finansialnya makin kuat, spiritualnya makin bagus, hubungan seksualnya semakin oke. Nah istrinya jangan berubah. Ibu-ibu di sini masih ingat kenapa ditaksir suami? Malam ini, ingat-ingat, mungkin suami juga lupa. Ya, nah, suami-suami angguk-ngangguk ini ya. Mungkin suaminya sendiri apa ya, tapi istri-istri harus tetap sama seperti dulu. Khusus buat istri-istri, saya nanya malam ini ya, dijawab dalam 5 hitungan ya ibu-ibu. Siap ya? Apakah hobi ibu-ibu, hobinya apa Bu? Hobi, ya ampun hobi gampang. Apa? Oh, suaminya yang jawab mau. Ayo, hobinya apa? Sampai 5 hitungan nggak kejawab,
gak dosa, tapi waspadalah. Apalagi kalau dalam hati bilang gini, sakploke nikah, aku gak punya hobi. Wah, ciloko Bapak Ibu. Hobi itu seperti charge di handphone kita. Kalau handphone gak pernah di charge, mati. Kalau kita gak punya hobi, lemes, tidak seperti dulu lagi. Para laki-laki mungkin mengatakan, dulu dia lincah, manja, pinter, cantik. Sekarang loyo ngomel terus. Andu piye kayak ibu itu loh. Senek loh Bapak Ibu. Ayo istri-istri, kembali seperti istri masa muda ya Bapak Ibu ya. Gak usah jadi seperti ibunya. Next slide, ini contohnya. Nah, sekarang yang istri, gimana Bapak Ibu? Ini, ia itu istri berbuat baik kepada suami dan tidak berbuat jahat. Jadi setia, istri itu harus setia. Kalau suami tuntutannya setia pada istri masa muda. Lebih gampang ini Bapak Ibu, untuk kesetiaan memang lebih berat perempuan. Kalau perempuan itu setia ke suami sepanjang usia, sepanjang umur. Pertanyaan saya ibu-ibu, bapak-bapak juga. Berarti setianya istri ke suami sepanjang umur itu sejak kapan? Sejak kapan Bu? Sejak sepanjang umur, sejak kapan Bu? Sejak menikah. Berarti sebelum nikah nggak punya umur. Ini kata-katanya sepanjang apa Bu? Sepanjang umur, berarti sejak kapan Bu? Sejaknya itu kapan? Sejak menikah toh Bu? Lah sebelum nikah nggak punya umur. Wong ini sepanjang umur kok Bu. Iya Bu. Ya tambah sampai jam 12. Sejak kapan Bu? Pak? Ya? Sejak apa Bu? Sejak pacaran. Berarti sebelum pacaran nggak punya umur. Wong ini nggak tawar menawar kok. Sepanjang umur kok Bu. Ayo piye Bu? Ya Bu. Sejak lahir. Gils, kata anak saya perempuan. Gils ya Bu. Gils ya Mah. Iya gils. Gila banget. Kesetiaan perempuan sepanjang usia. Sejak kapan? Sejak lahir. Nah mahasiswa saya kan protes. Wong pacar aja belum kok setia pada suami toh Bu. Enggak masalah punya suami apa tidak. Ada atau tidak ada suami, tetap setia. Jadi perempuan itu harus memikirkan, apalagi yang sudah nikah, memikirkan yang saya lakukan dengan orang ini kalau suami saya ngeliat, itu sakit hati apa enggak? Termasuk suaminya belum ada, wong pacaran aja belum. Sejak lahir Bu. Berarti waktu lahir anak-anak itu, anak-anak perempuan, kan banyak yang nanya ke saya tuh, boleh enggak Bu ciuman? Wah saya kan tiru-tiru Rasul Paulus Pak. Jangan menanyakan boleh apa tidak, berguna apa enggak gitu. Jadi boleh enggak saya berciuman dengan ini dan ini, bergandeng tangan, berpelukan, boleh apa tidak? Saya bilang, jangan tanya Bu Eksin boleh apa tidak. Pikirkan, kalau yang kamu lakukan itu dilihat oleh suamimu kelak, walaupun sekarang pacar aja belum punya, baru calon pacar. Suaminya ngelihat apa yang kamu lakukan hari ini, sakit hati apa tidak? Kalau sakit hati, stop, tidak. Termasuk kalau saya melakukan hubungan sama calon suami, boleh enggak Bu? Pemberkatan nikahnya itu besok. Sekarang saya melakukan hubungan seks, boleh apa tidak? Selalu saya bilang, jangan tanya boleh. Dia suami apa belum? Calon Bu, kurang sehari. Calon suami sama suami itu beda. Gitu. Jelas ibu-ibu ya. Jadi apapun yang kita lakukan, selalu pikirkan kalau suami kita lihat, ini benar apa enggak? Suami saya bahagia enggak ngelihat saya seperti ini? Kalau enggak bahagia, stop. Tidak ada syarat. Walaupun keberatan suami adalah ora mutu alias tidak mutu. Kamu jangan foto dong, jangan deket-deket kalau foto sama si C. Kalau sama bapak A sama bapak B oke, tapi nek bapak C ora. Kita enggak bilang, walah itu kan temen. Enggak ada. Yang namanya keluarga adalah saat masing-masing anggota keluarga tidak mendebat perasaan anggota keluarga lain. Perasaan tidak untuk didebat Bapak Ibu, tapi diterima. Romantis itu tadi Bapak Ibu ya, menempatkan perasaan pasangan menjadi nomor satu. Ini bukan ngomong tentang Tuhan, tapi perasaan pasangan itu menjadi nomor satu yang kita pertimbangkan. Dia keberatan kalau saya foto dengan Bapak C.
walaupun ora mutu alesane, tetap tidak lagi. Besok lagi kalau foto sama si C, manggil Bu X, ini Bu, tengah sini Bu, gitu. Jelas Ibu? Ini kesetiaannya. Dan nikmatilah seksual itu bersama suami, karena ini karunia Tuhan. Next slide. Tadi sudah spiritual, finansial, seksual. Terakhir Bapak Ibu, lingkaran ideal. Next slide ini. Ini yang membuat pernikahan tidak lelah. Bapak Ibu, banyak klien saya yang bilang gini, khususnya bapak-bapak ngomong gini, Bu, kok lama ya? Menunggu maut memisahkan kok kelamaan gitu loh Pak. Oh suwe banget kan nunggu maut memisahkan. Gitu ya Bu Tuti, bukan kita orang lain maksudnya ya. Ada toh yang ngomong gitu, suwimen toh. Ya ampun, kudu sama dia terus. Nah ini loh Bapak Ibu. Kenapa cinta pernikahan itu lelah? Karena enggak komplit ini, lingkaran idealnya harus komplit. Jadi lingkaran cinta itu ada 3 Bapak Ibu, dibagi 3, komitmen, akrab, romantis. Itu harus ada Bapak Ibu. Selain 3 ini lingkaran ideal. Komitmen itu apa Bapak Ibu? Apa komitmen? Apa Pak? Kayaknya Bapak mau jawab komitmen yang belakang. Apa komitmen? Pakai bahasa sendiri aja Pak, nggak usah yang bahasa ilmiah gitu. Komitmen apa Bapak Ibu? Janji kesepakatan yang kuat ya. Itu janji kesepakatan, betul Pak. Itu berkaitan dengan cara berpikir atau logika Pak. Kognitif itu istilahnya, cara berpikir. Nah, logika, kognitif, komitmen itu di atas perasaan. Di atas perasaan. Paham Bapak Ibu? Jadi Bapak Ibu sama suami sama istri bertengkar enggak? Gini aja lah. Saya dengan Pak siapa ya? Oh ya dengan Bapak Pak. Pak siapa Pak? Pak Hendy. Pernah ketemu belum Pak kita? Nah, kita pernah bertengkar apa belum Pak? Kenapa Pak? Karena tidak kenal. Kalau sama istri kenal enggak Pak? Nah, beda Pak. Jadi kalau dengan orang yang tidak dikenal, ya pasti adem ayem enggak bertengkar. Tapi kalau sama anaknya mertua yang satu ini, ya pasti bertengkar sama Bapak Ibu. Jelas gak Bapak Ibu? Karena itu akrab. Jadi Bapak Ibu, kalau bertengkar sama orang yang ini bertengkarnya sesuatu yang menimbulkan perasaan jengkel banget, itu berarti kita ada interaksi. Apalagi sama pasangan kita. Jadi kalau bertengkar, itu bersyukur langkah pertama Pak, Bu. Itu berarti kita akrab dengan dia. Karena kalau kita nggak akrab, nggak pernah bertengkar. Benci nggak? Sebel nggak sama pasangan kita? Kalau saya Bapak Ibu sebel. Saya sering sebel. Bapak Ibu nggak pernah ya? Bagus itu berarti. Nah saya sering sebel. Abang mau ke sini aja dari rumah ke Bandungan ke Elika, ini berapa kali debat kok Bapak Ibu. Wong Google Map-nya tuh belok kanan. Dia bilang lah biasanya kan enggak. Saya juga heran. Google Map ini kok so belok kanan? Biasanya ya enggak gitu ya Bu. Betul ya Bu? Itu debat kok Bu. Sudahnya gede debat-debatan. Saya bilang mbok sekali-kali itu manut sama Google Map gitu. Lah kita sudah biasanya lewat sana, mbok sana aja. Siapa tahu sana itu ada sesuatu. Kok mengarahkannya ke sini gitu loh. Itu udah debat. Terus Bapak Ibu. Nah, tenan tau hujan, sudah hujan, dia Zoom meeting. Saya ngomong hati-hati loh, menggok langsung suet lah medeni Bapak Ibu, debat lagi. Pokoknya saben tarikan nafas saya tuh bertengkar sama dia Bapak Ibu. Ya, jengkel ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau dibilang sebel enggak, sebel. Benci, sebel gitu. Nah, sebel itu perasaan, tapi komitmen itu di atas perasaan. Jadi mau sebel, mau jengkel, mau apa, tidak pernah ada kata-kata saya ingin pisah dari kamu. Itu tidak Bapak Ibu, karena itu komitmen. Bapak Ibu, gini, tak ceritani tentang komitmen. Waktu saya belum nikah, saya sudah berkomitmen berapapun jumlah anak saya ingin memberikan ASI eksklusif supaya dapat sertifikat saya Bu. Ya, sertifikatnya siapa? Bikin sendiri toh ya Bu ya. Bikin sendiri, laminating sendiri, tempel tembok sendiri bahwa sudah melakukan, sudah memberikan, sudah mengasihi, sudah memberikan ASI selama 6 bulan gitu Bapak Ibu. Jadi saya kepikirannya seperti itu. Nah akhirnya anak saya lahir, saya memberikan ASI eksklusif. Jadi tidak makan apapun, tidak minum apapun kecuali ASI saya. Saya pikir sesuai teori yang saya pelajari. Setiap 3 jam baru bangun bayinya untuk minta ASI. Ternyata gimana Bapak Ibu? 3 jam enggak Bu? Halah kok 3 jam? Itu loh, nembe digledake saya tuh mau sisiran loh Bapak Ibu, ngek.
Padahal teorinya ngekjel. Nah ya, untuk bayi loh, bukan untuk bapak. Jadi ngekjel ya. Jadi begitu katanya. Kalau untuk bayi-bayi waktu yang pertama kali lahir, hari-hari awal lahir. Waduh, drakor keteteran, telenovela keteteran, dah hilang kabeh wis wis tobat saya. Akhirnya saya mengeluh terus. Aduh, teorinya itu loh 3 jam baru bangun. Ini baru 5 menit mau masuk kamar mandi wes ditangisi kayak mau ditinggal mati itu loh. Jadi ya ampun, nggak bisa sisiran aja nggak bisa Bapak Ibu. Saya ngomel, sebel banget Bapak Ibu. Ternyata ASI eksklusif ini tidak berat tapi tidak seringan yang saya bayangkan. Jadi saya ngomel terus suami bilang, daripada ngomel terus kasih susu formula. Saya bilang, oh enggak tuh, tetap ASI. Lah kamu ngomel terus kok. Terus saya ceramah Bapak Ibu, itulah komitmen. Gitu loh. Jengkel, benci, jengkel, jenuh dan sebagainya. Tapi yang namanya komitmen itu di atas perasaan. Dipahami Bapak Ibu ya. Jadi apapun yang terjadi tidak ada kata-kata pisah. Itu komitmen Bapak Ibu. Benci tapi komitmen. Yang kedua akrab. Akrab itu ngobrol, itu nyambung Bapak Ibu. Dari hal yang mutu sampai enggak mutu. Ibu-ibu kalau ngobrol sama suami, apakah sempat ngobrol yang enggak mutu? Sering ya Bapak Ibu? Sering ya? Enggak pernah punya perasaan takut ya? Aku harus ngobrol apa biar dianggap mutu sama suami? Enggak ya Bapak Ibu? Semua ya, semua diceritakan dengan plong. Dari yang enggak mutu sampai yang mutu. Pokoknya orang itu akrab apa tidak dari obrolannya. Kalau obrolannya bermutu, formal, berarti dia enggak akrab. Tapi kalau sampai sing ngomongannya receh, ketawa berdua cekikikan padahal bagi orang lain nggak lucu, lah itulah akrab ya. Saya nyontoh ini Bapak Ibu bukan dari kuliah tapi dari keluarga teman saya. Jadi saya punya teman, orang tuanya, papa mamahnya itu jos gandos, menurut saya itu menjadi pola buat saya. Waktu itu belum ada handphone, belum ada video dan sebagainya, TikTok belum ada, zaman tahun 80-an belum ada Bapak Ibu. Jadi kalau ada tayangan di televisi, kita nggak nonton, ya ketinggalan, nggak bisa nonton tempat lain begitu. Nah, si suami istri ini ternyata senang nonton sinetron, gitu Bapak Ibu. Nah, suatu hari si ayahnya ini, si suami, nggak bisa nonton karena dia harus pergi rapat dan sebagainya. Terus dia ngomong ke istrinya, aduh ya ampun malam ini kok udah ngantuk banget ya, padahal aku pengen tahu cerita sinetron tadi waktu aku meeting. Sudah besok aja aku diceritain, tapi besok harus meeting pagi-pagi. Pokoknya intinya suaminya itu berangkat pagi lah Bapak Ibu, gitu. Sehingga nggak ketemu. Ini diceritakan setelah saya nanya ke si ibu ini, karena kenalannya itu di bank Bapak Ibu. Di suatu bank dulu antri Bapak Ibu, panjang antrinya. Saya antri, di depan saya itu ibu-ibu telepon, pakai handphone yang gede itu masih. Saya belum punya handphone waktu itu. Nah, saya karena di belakang mau nggak nguping nggak bisa Bapak Ibu. Yang ibunya itu ngomongnya jelas kok. Di depan saya persis. Ngomong gini, iya mati tenan itu. Oh ya, wah aku seneng banget Tommy mati, syukurin gitu. Saya batin ibu ini kok nggak empati banget ya. Ada orang mati kok seneng. Ketika dia nutup handphone, saya ngomong, bu, yang mati siapa? Itu loh suami saya nggak nonton sinetron tadi malam. Lah peran antagonisnya itu tadi malam mati. Lah ini saya ngomong ke suami saya, itu di jam kerja Bapak Ibu, jam kerja Bapak Ibu. Wong antri di bank jam kerja, kok bisa-bisanya waktu itu interlokal ke suami perkara sinetron. Hebat banget nggak Bu, Pak? Saya langsung tebak ini si suami pasti pengangguran ya Bapak Ibu. Wong jam kerja kok. Ya lah Bapak Ibu. Nah akhirnya di situ ngobrol-ngobrol karena antrinya lama itu, terus ibu tuh cerita tadi latar belakangnya dan saya akhirnya tahu gimana Bapak Ibu, ternyata si bapak ini direktur pabrik kayu terkenal di Solo Bapak Ibu, boleh dicek, direktur Bapak Ibu, direktur. Di jam kerja kira-kira jam 11-an nerima telepon istrinya dan istrinya menceritakan peran antagonis itu mati, rakmu tuh blas teleponnya di jam kerja seorang direktur, tapi menerima telepon istrinya karena istrinya ngomongnya banyak kayak saya menduga suaminya gitu tak paling Bapak Ibu, tapi mendengarkan luar biasa Bapak Ibu. Pengalaman ini saya tulis dalam buku saya Parenting Bapak Ibu, bahwa ketika suami istri itu bisa membahas hal-hal yang gak mutu, maka itulah yang disebut dengan akrab. Nah, saya tidak tahu bagaimana ceritanya,
Tuhan memang sangat romantis dengan saya Bapak Ibu. 2 tahun kemudian saya satu kos dengan teman saya, dan teman saya ini ternyata anaknya om dan tante yang saya ketemui di bank tadi. Luar biasa Bapak Ibu ya. Saya cerita, mamah ini siapa? Gini, yang di bank itu gitu loh. Lihat Bapak Ibu, itu sampai sekarang saya masih ingat, itulah akrab. Kalau suami istri gak bisa lagi ngomong akrab, ngomongnya yang mutu-mutu terus, maka kuantitas waktu ditambah. Termasuk yang ketiga yaitu romantis, yaitu saat menempatkan perasaan pasangan menjadi nomor 1 di dalam kisah percintaan kita yang happy ending, itu romantis. Jadi bukan yang termehek-mehek, tidak harus selalu coklat dan bunga, tapi romantis itu mengingat perasaan pasangan kita. Next slide. Pada musim-musim pernikahan Bapak Ibu, ada kalanya satu hal itu berkurang. Mungkin karena kesibukan, karena anak, karena apa. Mungkin bisa terjadi seperti ini contohnya. Romantisnya yang berkurang. Berarti lingkarannya tidak utuh. Maka harus diapain Bapak Ibu? Ditambahi yang masih ada, komitmen akrab, komitmen ngobrol, maka suatu hari romantis itu akan muncul lagi. Besoknya keakrabannya yang berkurang, tambahi komitmen romantis, terus begitu, nanti akan menjadi lingkaran yang utuh kembali. Nah, yang paling enak adalah pada saat seperti ini Bapak Ibu, kemasukan orang ketiga, enak Bapak Ibu. Lebih gampang membangun hubungan dengan orang baru. Ketika romantis dengan pasangan kita lagi surut, masuk orang lain, jebret, enak sekali Bapak Ibu. Tapi ingat, goyang itu lingkarannya. Itu yang terjadi Bapak Ibu. Jadi tiga-tiganya harus ada. Kalau aku akrab tok gimana Bu sama suami atau istri? Enggak bisa, harus tiga-tiganya. Begitu Bapak Ibu ya. Selesai empal, silahkan Bapak Ibu bagian mana yang Bapak Ibu ingin ulas kembali. Next slide. Terakhir Bapak Ibu. Bapak Ibu, loh kok diginiin ya Bu? Tadi hurufnya nyambung nggak Pak? Kak? Oh dibetulin soalnya ya. Iya. Oh jangan dibetulin. Ini kalau kalimatnya, ini tadi saya tulis nyambung semua Ibu Bapak Ibu. Kalau kalimatnya itu nyambung semua, dibaca itu sulit. Next slide. Nah ini yang betul yang seperti ini. Next. Makanya PDF tadi Pak, harusnya jangan diubah. Next slide. Ada slide lagi? Nah itu kalau tulisannya ini itu digandeng semua, bisa kebaca tapi nggak nyaman. Enak kalau ada spasi-spasinya kan gitu Bapak Ibu. Jadi walaupun suami istri itu 4 empal tadi, boleh banget kita atau harus me time Bapak Ibu. Me time itu punya hobi, punya prestasi, punya pekerjaan. Jangan gantung ke. Nanti kalau ada pertanyaan saya ulas bagian ini. Next slide. Next slide. Iya. Jadi seperti ini Bapak Ibu, walaupun me time tapi tidak untuk pisah. Tidak ada dalam suami istri mengatakan, wes daripada konflik bertengkar, aku tak ke rumah ibuku dulu. Gak model Bapak Ibu. Saya konflik dengan suami saya tak pulang ke rumah orang tua. Tidak ada. Suami istri boleh berpisah. Hanya kalau ke toilet ya Bapak Ibu, dan untuk berdoa. Jadi tak ke situ sebentar 2 menit atau setengah jam, tak ke mall dulu ambil udara segar, oke. Tapi enggak ada terus suami pulang ke rumah orang tua atau istri pulang ke rumah orang tua, tidak ada. Mereka harus tetap bersatu. Begitu Bapak Ibu? Iya ya. Baik, ini mumpung ada waktu, belum bisa saya sampaikan semua, Bapak Ibu boleh bertanya bagian yang mana. Next slide. Bapak Ibu, untuk menunggu pertanyaan, next slide. Kita akan menyanyi ini Bapak Ibu ya. Terima kasih oh Tuhan. Bisa Bapak Ibu ya. Kau berikan padaku. Baik, latihan dulu yang perempuan dulu. Yang gambarnya laki-laki para suami. Terima kasih 1, 2, 3. Terima kasih oh Tuhan, Kau berikan padaku suami yang baik, yang sangat ku sayangi. Suami, terima kasih oh istri, cintaku kepadamu tak akan berubah untuk selama-lamanya. Saya undang semua berdiri. Yang dengan pasangan boleh bergandeng tangan, enggak ya enggak apa-apa karena bahasa kasihnya tiap orang berbeda-beda. Yang tidak ada pasangan membayangkan pasangannya ya. Jadi enggak masalah Bapak Ibu ya. Yang istri dulu nanti disambut ya. Siap-siap next slide ya Kak. Perempuan dulu, seberapa Bu? Ambil suaranya. Siapa yang senang nyanyi?
Terima kasih gitu ya. 1, 2, 3. Terima kasih ibu-ibu. Oh Tuhan, kau berikan padaku suami yang baik, yang sangat ku sayangi. Suami balas, terima kasih oh istriku, cintaku kepadamu tak akan berubah. Next slide. Untuk selama-lamanya. Para suami, terima kasih oh Tuhan. Ya, yang baik, yang sangat ku sayangi. Istri, terima kasih oh suamiku, cintaku kepadamu tak akan berubah. Next slide. Untuk selama-lamanya. Bersama-sama, terima kasih oh Tuhan, kau berikan padaku kekasih hati yang sangat ku sayangi. Terima kasih kekasihku, cintaku kepadamu. Ya, untuk tak akan berubah untuk selama-lamanya. Tepuk tangan untuk kita semua. Silahkan duduk Bapak Ibu. Iya, saya tunggu kalau ada yang mau menanyakan bagian yang mana. Iya, boleh. Masih ada waktu 2 jam ya Bapak Ibu ya. 30 menitan lebih. Ya, silahkan. Silahkan Bu. Mau nanya kayaknya. Atau mau memberi komentar boleh. Ini mic-nya bisa semua ya Bu. Silahkan, siapa Bu? Mau? Oh. Ada yang mau bertanya sama Papa? Silahkan Papa Mama yang mau nanya. Suami istri, kekasih hati. Next slide. Ya, makasih. Siapa yang mau bagian yang mana Bapak Ibu? Ya. Boleh. Untuk yang bagian khususnya sambil menunggu ya. Yang finansial Bapak Ibu, saya pesan ke yang ibu-ibu. Ini pertanyaan. Kalau khususnya dalam finansial khususnya ya. Pernikahan yang baik itu yang seperti huruf apa? Kaki-kakinya itu 1 suami, 1 istri. Ya, saya sering ngomong ini di TikTok juga. Suami apa? Yang mana Pak? Wah, kalau A itu yang seperti ini Bapak Ibu, ini suami, ini istri, yang seperti itu A, atau yang huruf H tegak lurus gitu. Ini suami, ini istri, H besar. Bisa kebayang ya Bu? H besar. A atau H atau M besar. Nih, sini ada gininya. Nah, A, H, M yang mana? Ada souvenir kayaknya. Kalau nggak ada souvenir ya nggak apa-apa, download sendiri dari Google yang Bapak Ibu mau ya. Gambarnya A, H atau M? Ya, M atau A? A? Kenapa Pak? Pak Agung? Kenapa kok M? M atau H? H, ya H ya Pak? Ya, tak adu domba. H atau M? Yo. H, M atau A? A, ya ada lagi A. Oh, keren ini. Ada A, ada H, A, M. Pokoknya saya pulang ke Semarang itu harus satu kata. Kalau masih ada 3 kata, yo sampai jam 12 saya layani Bapak Ibu. Ayo A, H apa M? A, ya. Oke, apalagi? H atau M? H ya. Kenapa A? Kalau A itu saling bergantung Bapak Ibu, saling ketergantungan itu. Jadi seperti ini ya, ini suami, ini istri, saling tergantung. Berarti kalau yang satu jatuh, terjadi sesuatu resiko, gitu, resiko semua blek gitu. Khususnya dalam hal finansial ini saya bilang. Ya, kalau H itu seperti rel kereta api ya kan, nggak ada urus-urusan.
selalu bersama tapi nggak pernah bertemu. Oh, katanya ya, itu juga bukan pernikahan Bapak Ibu. Nah, pernikahan yang baik itu yang M. Jadi masing-masing itu punya tadi me time, punya pekerjaan sendiri-sendiri, punya hobi sendiri-sendiri, tapi saling ada bergantung. Jadi tetap bisa mandiri tapi rela bergantung. Nah, itu penting itu Bapak Ibu. Jadi ada gantungannya tapi tetap mandiri. Jadi untuk khususnya finansial itu M. Yang lain juga M. Tapi dalam hal ini saya lagi bahas finansial itu M. Jadi ayo para istri berprestasilah, bekerjalah supaya Anda sendiri itu happy. Kalau happy maka suami mudah mencintai kita. Jadi hurufnya M, begitu Bapak Ibu. Jadi jangan bergantung banget. Iya. Baik, silahkan kalau ada pertanyaan. Beneran nih, nggak ada nih. Bapak Ibu, kalau nggak ada silahkan tanya. nama Papa Ya, yang mau kalau enggak saya bertanya. tanya pokoknya. Kalau tadi sambil nunggu, boleh Bapak Ibu langsung ya. Kalau empal tadi, yang tadi empal Kak, yang gambar rumah itu tiang-tiang itu. Yang tiang itu sudah seperti yang saya sampaikan tadi, spiritualnya oke, finansialnya oke, seksual oke, lingkaran ideal oke. Kira-kira suami istri masih bertengkar apa tidak? Masih enggak? Padahal itu empalnya sudah oke loh. Masih bertengkar apa tidak Bapak Ibu? Masih bertengkar apa? Banyak hal Bapak Ibu. Wah, tadi itu loh, perkara Google Map aja bertengkar kok, ya toh? Bertengkar saya. Mau berangkat jam berapa itu ya bertengkar. Gitu. Mau apapun bertengkar itu bisa Bapak Ibu. Tapi asal pertengkarannya enggak berkaitan sama empal, aman Bapak Ibu. Dan pertengkaran yang tidak terkait dengan empal harus disaksikan anak-anak kita. Wah, ini kalau parenting. Supaya anak-anak tahu. Coba Bapak Ibu, mana ada pertengkaran di luar itu yang sampai kepengin cerai? Masa gara-gara Google Map saya kepengin cerai? Kalau uang cukup, ya gini Bapak Ibu ya, bayangin aja, ini Anda kata, suami saya kaya, cakep, ganteng, sugih, gitu ya, spiritualnya bagus, oke. Perkara Google Map, apa saya mau cerai? Enggak lah ya Bapak Ibu, mangkel apa tidak? Mangkel, tapi tentu tidak ingin cerai, karena semua oke kok. Nah, pertengkaran terkait dengan Google Map, pertengkaran dengan habis ini mau makan apa, silahkan disaksikan oleh anak-anak kita. Supaya anak-anak lihat, papa, mama, ayah, ibu aja bertengkar. Nyatanya happy ending. Gitu Pak Ibu, tetap bersatu seperti sendok dan garpu. Selalu perang tangtung, tapi piringnya tidak pecah. Anak-anak melihat, kelak ketika dia menikah dan bertengkar dengan pasangannya, dia enggak minta cerai. Tapi kalau dia enggak pernah lihat suami istri, papa mamahnya bertengkar, dia nanti minta cerai ketika sama pasangannya bertengkar. Tapi Bapak Ibu, pertengkaran ini, nah ini tidak boleh terjadi di dalam keluarga. Harus diselesaikan tuntas, tas ini. Supaya pertengkarannya adalah hal yang lain. Itu Bapak Ibu, jelas ya. Jadi pertengkaran perlu enggak anak-anak lihat? Wajib. Lihat. Papa itu kalau bertengkar luar biasa ya, menyajikan fakta dan data. Dan si mamah itu mendengarkan dengan seksama. Begitu papa lagi menghela nafas langsung serobot smash gitu ya. Tapi tidak ada yang meninggalkan arena. Mamah tuh keren banget ya. Perkara habis pulang ini mau makan apa? Mamahnya bilang bakso, ya suaminya ya, papahnya ini bilang, kok bakso yang sudah gendut kok bakso terus, lah mbak soto, memang nek soto nggak pakai gendut itu dia, suaminya bakso, lihat anak-anak melihat, dan anak-anak seperti apa melihat pertengkaran bakso dan soto, seperti Bapak Ibu melihat saya, tertawa bahagia, bahkan nge-story Bapak Ibu, ini kisah nyata Bapak Ibu, kisah nyata betul ya Bapak Ibu ya, anak-anak happy melihat ayah ibunya bertengkar loh. Apa ayah anak-anaknya antagonis? Tidak, tapi karena pertengkaran itu tidak membahayakan. Anak-anak tahu dan ini happy. Bapak Ibu kisah nyata, saya tidak ngefans dengan artis ini. Maka tapi kok itu berseliweran ya Bapak Ibu ya. Berseliweran di FYP katanya anak-anak muda ya. Di TikTok saya tuh berseliweran, tapi suara itu tidak saya nyalakan speakernya Bapak Ibu. Saya matikan, jadi cuma scrolling TikTok aja tanpa suara. Nah, saya ngelihat dua pasangan artis ini bertengkar
Dan itu kelihatan anaknya yang ngevideo. Jadi kisahnya itu di mobil, papa mama itu di depan, anaknya itu di belakangnya Bapak Ibu. Dia ngevideo gitu. Ngevideo jalan awalnya, tapi ketahuan si papa dan si mama ini bertengkar. Saya taunya bertengkar dari bara tubuhnya karena tidak saya suaranya saya matikan. Jadi ini bertengkar nih, tapi di syuting sama anaknya. Lah kok postingan berikutnya si anak ini ngeposting lagi bahwa komentarnya si netizen tentang postingannya dia yang ayah ibunya bertengkar itu, semua komen netizen itu lucu-lucu Bapak Ibu. Gini, wah, couple goals, so sweet, so cute, pasangan idola. Semakin sukses ya, harmonis. Aku kalau nikah kepengen seperti mereka. Aneh nggak Bapak Ibu? Wong postingan bertengkar kok di komen seperti itu. Aneh nggak Bapak Ibu? Aneh kan? Saya cari postingannya dia lagi yang bertengkar. Sekarang saya dengarkan suaranya. Pertengkaran apa Bapak Ibu? Nah ini kisah nyata itu Bapak Ibu. Mungkin ya 3 orang ini mau ke mall atau gimana karena si suami bilang gini. Jadi anaknya itu pertama mau nge-shoot jalan Bapak Ibu nggak sengaja, terus ayahnya nyupir tuh sama ngomong, sudah, kita nggak jadi ke mall, belok ke rumah sakit dulu, gitu. Terus si istri bilang, enak aja ke rumah sakit, lah kamu katanya bilang jempolnya sakit, ya memang jempolku sakit, tapi memang kenapa kalau nggak ke mall? Lah ya kalau sakit kejepit pintu gitu, itu infeksi kalau nggak ke rumah sakit. Ya, lucu tau Bapak Ibu, itu bertengkarnya mangkel loh itu. Kalau aku sih yes katanya. Pertengkarannya berat soalnya ya. Jadi si istri bilang, kok kamu tuh kayak gak ngerti banget. Ini kita kan kemarin habis dari Singapura toh. Saya nail art loh, mahal loh ini. Gambarnya temanya seperti tema Januari loh ini, bagus. Lah kalau ini dicabut nanti gimana coba? Kalau aku lebih baik sakit daripada dicabut kukunya. Terus si suami bilang, kamu sudah hidup ngeyel kalau saya ngomong ya. Sudah tahu masakanmu gak enak, masak terus. Sekarang gitu sama. Kukunya harus dicabut. Nah ini kerekam sama anak. Dan semua netizen bilang couple goals, so sweet. Pertengkar loh itu Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa merasakan? Pertengkarannya pertengkaran mesra, bisa merasakan Bapak Ibu? Pertengkaran seperti itu bakal cerai enggak? Tidak. Nah, bisa dirasakan. Nah itu dia Bapak Ibu. Kalau kita sudah oke di sini, pertengkaran itu jos oke, justru mengakrabkan kita. Begitu Bapak Ibu. Silahkan kalau ada pertanyaan. Masih ada waktu sedikit. Ya. Puji Tuhan, tanpa bantuan keluarga, baik keluarga dari pihak bapak saya maupun dari keluarga ibu saya ini berdiri satu kaki. Ya kan begitu ya, satu kaki dengan kedua kakinya. Nah, dan puji Tuhan berkat pertolongan Tuhan, orang tua saya sampai sekarang menjanda. Nah, dan berhasil. Nah, seperti itu. Makanya tadi saya karena tidak semua juga ya peran Bapak ini. Jadi ini bagi pengalaman pribadi saya ya Bu ya. Yang bagi yang tidak setuju silahkan, bagi yang setuju juga silahkan. Nah, jadi saya di sini sekedar berbagi saja. Ya, karena ini pengalaman pribadi saya kan begitu. Nah, jadi saya bersyukur dengan mama yang sendiri ini, tunggal ini, bisa menyekolahkan kami semua keempat-empatnya dan menikahkan kami baik dan sampai sekarang ya puji Tuhan berhasil. Dan itu semua berkat pertolongan Tuhan, karena tanpa Tuhan kita tidak bisa apa-apa. Karena kita tidak bisa mengharapkan orang-orang di sekeliling kita. Karena terkadang ada juga orang yang kita buat jadi sebagai panutan, kan tidak semuanya juga bisa memberikan bantuan kepada kita seperti itu. Jadi itu mengenai yang ayah tadi Bu, saya kurang setuju. Nah terus keduanya saya juga kurang setuju seperti yang Ibu sampaikan tadi dalam hal empal. Ya itu kalau misalnya kita sudah tercukupi semuanya, baik materi segala macam itu, perceraian itu tidak akan terjadi, kan begitu. Tetapi kenyataannya, banyak yang kita temui bahwa banyak yang sudah memiliki empal ini, yang sudah memenuhi semua kebutuhan, cerai. Iya, baik, saya jawab langsung Ibu. Terima kasih. Yang pertama, tentu standar ayah dan ibu itu sangat penting. Bahwa parenting itu ayah dan ibu. Tetapi tentu saja, bisa saja ada pengecualian, itu bisa saja Bu. Dimanapun ada pengecualian. Seperti misalnya, anak itu kalau dipukul trauma, tapi nyatanya ada anak yang dipukul malah sukses karena personal growth Bu.
Semakin dia dipukul, semakin dia personal growth. Kan berarti memang ada kasus khusus begitu Bapak Ibu ya. Selalu ada kasus khusus dan bersyukur sekali tadi Mama Matthew berhasil dan sukses. Itu oke banget Bu. Tapi pada standarnya papa mamah itu sangat diperlukan. Papa itu untuk karakter, mamah itu untuk kasih sayang dan keuletan dan sebagainya. Selalu ada peran masing-masing. Nah kalau mamah itu tadi berhasil, itu puji Tuhan syukur banget. Karena enggak semua orang yang single parent, betul saya setuju anak-anaknya gagal. Tetapi kita sedang membahas tentang secara standarnya. Jadi mari kita berlomba-lomba berusaha seperti standarnya itu. Wong yang single parent aja sudah sukses dan berhasil, apalagi yang komplit pasti harus lebih jos lagi. Mestinya seperti itu. Jadi oke banget Bu, di dalam setiap norma atau teori pasti ada penyimpangan dan itu baik sekali kalau oke. Jadi bagus Bu, begitu ya. Terus kemudian yang kedua masalah empal, saya masih yakin keempalannya ini kuat Bu. Karena kita kadang melihat orang itu kita nggak ngerti dalamnya Bu. Nah, termasuk di dalam suami istri, kalau empal itu oke, coba bayangin Bapak Ibu, seksualnya oke, finansial oke, curhatannya oke, bagus begitu, mana yang lagi gitu. Jadi kalau misalnya kita pernah ada Bu kayak gitu, tetangga saya itu kayaknya finansialnya oke dan mesra banget, semua bareng, dari jalan pagi sampai apa selalu bareng gitu. Nah kita lacak ke dalam, pasti ada satu atau dua yang goyang Bu, yang mungkin kita nggak tahu Bu. Maka kita harus dalemi, oh ternyata ada sesuatu Bu, ternyata mereka itu ngobrol oke, tetapi nggak sampai dalam Bu. Pak, kalau misalnya ada satu orang suami istri, yang satu ini ingin selingkuh, tetapi kalau dia punya akrab tadi, ngobrolnya banyak, pasti ketika dia mau selingkuh pun keperucut toh Pak Bu. Bahasanya apa ya, Medan nggak tahu ini bahasa keperucut ya Bu. Kelepasan gitu ya, misalnya saya senang dengan si A gitu, pasti kelepasan gitu cerita. Nah itu menjadi alarm karena pasangan kemudian bilang, loh kamu kok membahasnya si A terus ini. Nah gitu-gitu misalnya seperti itu Bu. Nah ternyata di dalam suami istri itu ada satu titik yang enggak, itu apa? Nah mungkin kita enggak tahu aja Bu, karena kalau 4 itu oke, kok menurut saya masih jos, masih bagus, sangat perlu dipertahankan dan dia tidak keberatan untuk mempertahankan. Biasanya ada satu lubang, keakrabannya atau komitmennya, atau romantisnya kurang, atau secara seks dia tidak menikmatin, itu bisa Bu. Nah nanti silahkan Bu, kalau mau kita telusur ke dalam. Biasanya mesti ada. Kalau nggak ada persoalan sama sekali, ya itu kasus khusus. Kok aneh ini, nggak ada persoalan belas, nggak ada orang lain, kok kepengin cerai. Nah ini mungkin ada kasus khusus begitu. Mungkin gangguan kepribadian. Tapi saya kira kok enggak Bu, empal ini masih oke. Hanya kita kadang-kadang tidak melihatnya sampai ke dalam, gitu Bu. Begitu. Coba nanti dicek Bu, pasangan yang Ibu kenal terus kemudian bercerai atau tetap rukun begitu. Ya. Banyak lah, karena kita nggak menelusur ke dalam Bu. Dia ngomongnya bahwa ya aku akrab sama dia gitu. Nah tapi kita nggak ngerti di bagian mana dia rada kosong, kemasukan orang, atau malah mungkin ya nggak kemasukan orang, tetapi kosong di bagian mananya gitu. Atau ada harapan-harapan yang dia nggak tercapai. Mungkin jadi ya karena orang tidak cerita ke kita secara mendetail kan, detail kan enggak gitu. Biasanya pokoknya aku akrab kok sama dia, finansial oke nih ya, finansialnya oke, ada ketergantungan M. Jadi masing-masing mandiri tapi saling bergantung, ini penting Bu. Nah bisa dilacak ya, bagus. Baik, ada lagi Bapak Ibu? Tidak ada, tidak cukup Bu. Ini tadi MC-nya Bu Erni? Ya. Apa masih ada waktu? Masih ada waktu Bu. Oh masih boleh, ya boleh, silahkan 10 Bapak menit Ibu. lagi. Oh masih boleh, ya. Ada? Ada yang mau bertanya lagi, Papa Mama? Ada Papa Mama yang mau nanya, boleh silahkan Bapak Ibu. Ada yang mau tanya Pak? Oh belum, nggak ada? Tidak ada, boleh, mumpung kita bertemu boleh diskusi. Ya silahkan Bapak Ibu. Bu Tutik lagi kayaknya. Ya. Boleh, silahkan Bu, boleh. Ini mic-nya Mas. Ya, terima kasih. Ya. Sepertinya
borong ya. Oh, enggak apa-apa, juga ya. Ngobrol ya, Bu. Sambil ini ya, Bu, ya kebetulan ketemu sama ahlinya jadi enggak ada salahnya ya kan begitu ya. Biar semakin belajar. Jadi ada lagi poin tadi yang Ibu sampaikan mengenai mengenai pertengkaran ini, mohon mungkin dalam pemahaman saya ya, karena tadi awal saya tidak mengikuti ya kan begitu. Mengenai pertengkaran boleh dilihat oleh anak seperti itu. Dan ini saya mohon dulu, ini dalam kriteria anak seperti apakah anak-anak, batita atau apa gimana, itu harus kan ada tingkatannya tuh, Bu, kan begitu. Karena kalau saya pribadi gitu ya, pertengkaran itu sih sebenarnya tidak baik untuk dilihat oleh anak, karena kami juga dalam berkeluarga juga menerapkan sistem itu. Jadi saya pribadi juga kurang setuju tadi dengan yang Ibu sampaikan begitu ya. Nah, jadi bagaimana gitu, Bu? Karena Ibu tadi mengatakan seperti itu, boleh pertengkaran itu dilihat oleh anak. Nah, sementara kami pribadi ya yang memiliki cara mendidik sendiri, pertengkaran itu tidak boleh dilihat oleh anak ya, walaupun sejauh ini puji Tuhan belum pernah terjadi pertengkaran, tetapi luar biasa kalau pernikahan nggak ada pertengkaran, luar biasa ini, adem ayem ini ya Bapak Ibu ya. Ya kita doakan seterusnya, kalau berdebat ya adalah kan begitu. Nah, itu yang saya maksud, berdebat. Pertengkaran berdebat. Berdebat istilahnya terkadang ada hal-hal yang tidak kita satu sama lain tidak setuju, tapi hal-hal yang seperti itu kami juga menerapkan untuk anak-anak kami tidak melihat itu. Begitu. Sebisa mungkin pun kami berusaha untuk ya istilahnya cuman kami berdua gitu, karena takutnya menimbulkan trauma, dan apapun ceritanya itu anak pasti akan melihat kan begitu ya. Baik, justru itu, Bu, supaya anak melihat bahwa pertengkaran papah mamahnya itu tidak pernah membahayakan. Karena pertengkarannya itu hal yang ringan. Contoh tadi saya bilang masalah kuku, betul Bapak Ibu tadi saya contohin? Ya kan, saya bilang waktu saya cerita saya bertengkar dengan suami aja Bapak Ibu ketawa kok, nggak ada simpati empatinya belas coba. Tadi saya bertengkar, betul Bapak Ibu ya? Saya bertengkar masalah Google Map nih gitu. Itu Bapak Ibu yang mendengarkan saya bercerita aja ketawa gitu. Nah, anak pasti akan senang karena ini debat, pertengkaran yang tidak menyinggung masalah-masalah prinsip. Saya kira tidak ada persoalan. Justru anak-anak tahu, lihat kalau bertengkar, tadi saya bilang ayahnya itu pakai data dan fakta. Bapak Ibu ingat ya yang saya sampaikan ya, jelas. Terus mamahnya dengerin, terus iya bagus. Jadi menurut mamah tuh kayak gini, menurutku tuh gini. Anak lihat pertengkarannya itu sangat konstruktif gitu. Jadi tidak ada yang meninggalkan medan peperangan, intinya kayak gitu ya. Tetap di situ, tidak ada terus sudah aku pergi. Nah, emosi atau marah yang sampai seperti itu, Bu, biasanya terkait ini. Kalau enggak terkait ini, orang itu enggak nyampe emosionalnya sampai puncak gitu. Nah, kalau hal itu, maaf saya potong, kalau misalnya terjadi pertengkaran hal itu, seperti perkara itu Google Map aja kok tidak di puncak, telusur, itu pasti ada sesuatu. Itu ganjel berarti suami istri itu. Berarti ditumpangi emosi lain. Jadi saya sudah kesel sama suami saya karena selingkuh, tapi saya mendem nih, saya diem aja. Google Map nyebelin, meledak gitu. Begitu suami istri itu meledak marahnya, pasti ada ganjelan di situ. Nah, ini yang harus diberesin tadi saya bilang. Pertengkaran-pertengkaran yang terkait ini tidak boleh dipendam atau disimpan. Harus disampaikan suami istri. Sehingga ketika nanti bertengkar, pertengkarannya melulu masalah itu. Enggak ganjelan yang lain, Bu. Yang jadi bahaya itu kan karena dia ganjel. Tapi kalau dia akrab, bagus di sini, maka enggak ada ganjelan ketika bertengkar atau konflik dengan pasangan suami istri, debat. Jadi debat seperti ini, Bu, itu sehat banget ya, karena nggak ada tumpangan emosi. Benar, nggak, maksud saya kan beda debat ya dengan berantem yang pecah piring apa segala macam. Oh ya enggak lah, saya tadi kan ngomong masalah kuku dan Google Map, saya kira enggak perlu sampai pecah piring, Bu. Enggak, maksudnya kalau kan sampai kita pecah piring berarti ada masalah di sana. Benar. Istilahnya kan kita juga harus memberikan pemahaman yang seperti itu. Istilahnya kan kalau misalnya berdebat yang seperti ini wajar dilihat anak, boleh tadi penting. Tadi saya sudah menyampaikan belum Bapak Ibu? Sudah toh? Saya sudah menyampaikan bahwa pertengkaran bukan masalah ini, tapi masalah kuku, masalah Google Map tadi saya beri contoh. Jadi bukan masalah ini, tapi kalau masalah perselingkuhan, pertengkarannya itu sangat kuat. Maka itu suami istri harus beresin, Bu. Karena itu ganjel, bener. Enggak, maksud saya gini, Bu, pertengkaran yang besar seperti ini pantas enggak dilihat
oleh anak gitu yang ini maksudnya. berkaitan sama yang empal berkaitan ini. Berkaitan Kalau yang sama berdebat ini. kan, kalau yang seperti Ibu sampaikan tadi, kalau berdebat Google Map apa segala macam, fine lah dilihat. Kalau anak, yang kan ini begitu. saya tadi udah bilang nggak boleh Bu. Dan itu harus sejak pernikahan ini beres. Maka diharapkan setelah pernikahan nggak ada pertengkaran soal ini lagi. Karena kalau masih ada soal pertengkaran masalah ini lagi, itu ganjel. Maka harus diselesaikan oleh suami dan istri. Maka tadi saya bilang ada tips-tipsnya untuk supaya empal ini ditambah supaya jadi dalam pernikahan nggak ganjel di masalah itu. Karena kalau yang masalah ini repot, kalau masalah ini masih ada terjadi, maka tadi yang saya sampaikan tips-tipsnya ditambah ikut seminar bersama, finansialnya dikuatin, seksualnya dinikmatin berdua, lingkaran idealnya ditambah tadi itu Bu, yang saya sudah sampaikan dari awal sampai tadi 2 jam tadi. Nah itu untuk menambah supaya empalnya itu kuat sehingga pertengkaran tidak lagi tentang ini, gitu Bu. Jadi pertengkarannya hal yang lain. Iya, istilahnya itu menjadi pertanyaan saya tadi, karena kan yang saya tahu tadi kan istilahnya, makanya tadi saya sampaikan mungkin dari awal tadi saya tidak mengikuti. Nah itu ya, istilahnya besok untuk lagi berarti jangan terlambat. Ya enggak, maksudnya gini Bu, kita juga harus dianulir dong, bukan begitu ya. Kalau berdebat kita juga harus kasih pemahaman gitu loh. Kalau berdebat untuk hal-hal yang apa istilahnya seperti yang Ibu sampaikan tadi, oke, fine lah, anak-anak boleh lihat. Tapi kalau misalnya konteksnya yang seperti ini tadi, karena itu kita nggak bisa pungkiri juga Bu, karena itu sudah umum, sudah menjadi suatu permasalahan dalam keluarga. Nah kita juga nggak bisa tahu dong istilahnya keluarga ini berantamnya seperti apa, kan begitu. Tetapi yang pastinya keluarga ini pasti akan memiliki anak, kan begitu. Nah yang menjadi pertanyaan saya tadi itu, ketika hal yang besar ini, pertengkaran besar ini terjadi, apakah anak juga layak melihat hal itu yang jadi pertanyaan saya tadi Bu. Itu. Tadi sudah terjawab dengan penjelasan saya Bapak Ibu. Makasih. Bapak Ibu sudah mengangguk semua, sudah kok gitu katanya. Oke ya. Terima kasih Ibu, terima kasih. Waktunya sudah habis, saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Ya, kembali yang tadi terakhir ya, yang berputar-putar supaya nggak ngantuk Bapak Ibu. Iya. Waktunya 1 menit ya. Setelah ini saya kembalikan ke Bu Erni ya. Saya serahkan ke Bu Erni. Tangan berputar-putar, masih ingat ya Bapak Ibu ya? Berputar-putar, bertepuk tangan ya. 1, 2, 3. Tangan berputar-putar, bertepuk tangan ya. Tangan berputar-putar, peganglah bahu, good. Tangan berputar-putar, peganglah lutut. Paling enak ini digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Yes, berputar-putar, doronglah ke atas, berputar-putar, dorong ke kanan ya, berputar-putar, doronglah ke bawah, siap-siap, berputar-putar, bilang I love you. Iya, terima kasih Bapak Ibu, I love you too. Selamat malam, Tuhan memberkati, sampai bertemu. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan untuk Bu Christine malam hari ini. Terima kasih Bu Erni. Terima kasih sekali Bu Christine dan Bapak. Kiranya terus memberkati banyak orang dan Tuhan tambah-tambahkan berkat yang lebih dan luar biasa. Terima kasih Papa dan Mama, sesi kali ini kita sudah selesai dan kita bersyukur sekali ya hari ini kita mendapatkan ilmu yang banyak sekali dari pola asuh anak sampai kepada pernikahan. Baik, kita selesai pada malam hari ini. Terima kasih dari pagi sampai malam sudah mengikuti program dan sesi kami hari ini.